2931 Malaikat Kematian, Subscribe Penatua. Hansen mengerutkan kening. Area waktunya langsung diaktifkan. Pisau bayangan, yang hampir turun ke ikan mas besar, tiba-tiba berhenti. Mereka berjalan sangat lambat. Dewa bayangan bulan dapat melihat bahwa bila bayangannya tidak berfungsi, jadi dia mengungkapkan dirinya dari kegelapan. Dia mengambang di belakang bilah bayangan. Dia menatap Hansen dengan marah dan berkata, tidak peduli seberapa kuat kamu harus mati karena apa yang kamu lakukan pada putraku. Hansen dengan dingin berkata, Moon Shadow God, aku kasihan padamu. Aku tidak ingin membunuhmu, kamu harus pergi saja. Petik 2. Pergi. Tentu saja, aku tidak akan pergi. Jika aku tidak bisa membunuh kamu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Moon Shadow God mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Pisau bayangannya dengan cepat menyatu ke dalam kegelapan dan menghilang. Hansen melihat Moon Shadow God pergi. Dia memungkinkan ikan mas besar untuk terus memimpin. Mereka tidak berjalan lama ketika melihat retakan di tanah. Tidak diketahui seberapa lebar retakan itu, tetapi cahaya lentera batu tidak dapat mengungkapkan sisi lain dari itu. Hanya ada kegelapan. Hansen melihat lebih dalam. Itu hanya kegelapan. Dia tidak tahu seberapa dalam retakan itu. Hansen tidak ingin terbang di tempat itu. Pengukur bahaya terlalu tinggi, jadi dia melihat ke kiri. Dia kemudian melihat ke kanan dan memutuskan untuk berjalan di sepanjang sisi kiri celah. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengatasinya. Dia berjalan sejauh 10 mil, dan retakan di sebelahnya masih belum berakhir. Itu tampak seperti jurang maut. Dia tidak tahu seberapa jauh itu berjalan. Aneh. Mengapa aku tidak melihat Grandmaster Ancient Abyss dan yang lainnya? Hansen mengerutkan kening. Grandmaster Ancient Abyss belum tiba di sana terlalu lama sebelum mereka. Namun, sejauh ini, dia belum melihat Grandmaster Ancient Abyss atau teman-temannya. Itu tidak benar. Saat dia berpikir, mata Hansen membeku. Dia melihat makhluk di tepi celah besar. Makhluk itu mengenakan baju besi hitam. Itu seperti baju besi berat abad pertengahan Eropa. Makhluk itu sedang duduk di tepi celah. Itu menundukkan kepalanya dan mengintip ke dalam celah. Nama aku Hansen, kata Hansen sambil melihat makhluk lapis baja itu. Aku baru saja lewat sini. Aku minta maaf jika aku mengganggu kamu. Aku harap kamu tidak tersinggung. Petik 2. Makhluk lapis baja itu tidak menanggapi. Ia terus duduk di tempatnya dengan kepala menunduk. Apakah sudah mati? Hansen menggunakan dongsuan aura untuk memeriksa keberadaan makhluk lapis baja itu. Siapa yang mengira ketika dongsuan aura menyentuh armor makhluk itu, armor hitam itu tiba-tiba bersinar. Itu menampilkan banyak simbol cahaya di atasnya. Saat simbol cahaya berkedip-kedip, area di sekitarnya ditutupi dengan simbol cahaya dan Baisema. Hansen dan yang lainnya terkunci di Baisema itu. Simbol cahaya baju besi itu semakin terang. Ada udara keluar dari makhluk lapis baja itu. Sepertinya itu ada di sana, tapi tidak ada. Udara itu sangat kuat sehingga membuat Hansen merasa takut. Hansen mencengkeram lentera batu dan jatuh kembali. Dia melemparkan pukulan ke Baisema, tapi kekuatan yang dia keluarkan ditolak olehnya. Itu hampir mengakibatkan Hansen terlempar dari belakang ikan mas besar. Malaikat maut diaktifkan. Matilah kau. Moon Shadow God berada di luar Baisema. Dia menatap Hansen dengan amarah di matanya. Apa maksudmu malaikat maut adalah pekerjaanmu? Hansen memandang Moon Shadow God. Aku tidak akan berani menyentuh malaikat maut, kata Moon Shadow God dingin. Itu adalah pekerjaan pemimpin sekret. Itu adalah mesin menakutkan yang menjaga taman suci. Aku baru saja memainkan tipuan untuk membuatmu tersandung ke dalamnya. Petik 2. Sebuah mesin. Ini memiliki kekuatan hidup yang besar. Bagaimana itu bisa menjadi mesin? Itu adalah makhluk hidup. Hansen memandang makhluk lapis baja itu dengan kaget. Makhluk lapis baja misterius itu sekarang disebut malaikat maut. Kekuatan kehidupan makhluk itu sangat kuat. Itu sama sekali tidak terlihat seperti mesin. Kamu tidak tahu apa-apa. Pemimpin sekret tahu segalanya. Kamu tidak akan pernah mengerti itu. Ini bukan hanya mesin hidup. Jika pemimpin sekret mau, dia bisa mengubah batu menjadi makhluk hidup. Moon Shadow God terdengar marah. Dia melanjutkan dengan berkata, aku hanya berharap aku bisa membalas kematian anakku melalui tanganku sendiri. Mengapa kamu mengambil risiko begitu besar untuk anak seperti itu? Hansen menghela nafas. Tidak peduli seberapa buruk dia adalah anakku. Kamu membunuhnya, jadi kamu harus membayar. Ekspresi Moon Shadow God terlihat sedikit berkonflik saat dia mencoba memaksakan pandangan tentang keputusan yang sebenarnya. Hansen ingin mengatakan sesuatu lebih, tapi dia melihat punggung malaikat maut itu berkilau dengan cahaya. Tiba-tiba, sayap cahaya raksasa dan besar muncul. Saat sayap cahaya menyebar, tubuh malaikat maut mulai melayang. Itu sekarang menghadap Hansen. Mata helm itu memiliki dua berkas cahaya. Mereka seperti lampu sorot yang menyinari Hansen. Simbol cahaya pada armor membuatnya terlihat setengah transparan. Dengan sayap yang ringan, membuat malaikat maut terlihat seperti malaikat yang turun ke bumi. Kehadiran menakutkan itu membuat orang merasa kedinginan. Rasanya seperti jika malaikat maut menggerakkan sayap cahayanya, ruang dan kegelapan akan langsung robek. Siapapun yang datang ke taman suci, mati. Malaikat kematian terdengar tanpa emosi. Itu seperti mesin yang dingin dan tanpa emosi. Selagi berbicara, malaikat maut mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya. Lengannya seperti bilah yang terangkat. Api itu seperti tertiup ke langit. Itu seperti nyala api yang menebas pedang cahaya langit, dan itu turun ke Hansen. Tempat ini tidak terlihat seperti taman suci.
Hansen melihat sekeliling. Selain retakan besar, yang dilihatnya hanyalah batu pecah. Dia tidak melihat bangunan apapun, dan jelas tidak ada taman. Meskipun taman itu rusak, dia masih bisa melihat reruntuhannya. Tidak ada hal semacam itu dimanapun untuk dilihat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hansen, malaikat maut tampak terkejut. Ia menundukkan kepalanya dan berpikir. Ini tidak mungkin mesin, itu pasti makhluk. Hansen tidak mengira malaikat maut itu mesin. Tidak ada mesin yang bisa berpikir seperti itu. Munsadogat dengan dingin tertawa saat dia berkata, kamu terlalu cepat bahagia. Retakan besar itu seharusnya ada di Taman Suci. Di mana kamu berdiri adalah pintu masuk Taman Suci. Petik 2. Tentu saja, malaikat maut hanya berpikir sejenak sebelum berkata, tempat ini adalah Taman Suci. Kamu memasuki Taman Suci, jadi kamu harus mati. Petik 2. Setelah itu, armor malaikat maut membawa nyala api yang kuat. Itu menuju ke arah Hansen. Ayah, biarkan aku melakukan ini. Hansen ingin pindah, tapi Bauer tiba-tiba berbicara. Dia melompat dari punggungnya. Dia ada di udara. Kacamata hitamnya menyala. Tubuh Bauer mulai berubah. Dia tiba-tiba tampak seperti malaikat maut. Baju besi di tubuhnya sangat terang, dan sayap cahayanya besar dan putih. Pang! Bauer juga mengangkat lengannya. Dia sedang mempelajari posisi serangan malaikat maut. Dua kekuatan bertabrakan di udara, yang menciptakan ledakan besar. Itu meledakkan Baisema malaikat maut. Mereka benar-benar terikat, dan tidak satupun dari mereka terluka. Bagaimana mungkin? Siapa perempuan ini? Bagaimana dia bisa berubah menjadi malaikat maut? Munsadogat memandang Bauer. Dia kaget. Hansen tahu itu adalah kekuatan dari kacamata hitam itu, tapi kacamata hitam itu hanya bisa mengubah seseorang menjadi bentuk makhluk. Begitu makhluk itu dipindai, seseorang bisa mengadopsi penampilan makhluk itu. Kemudian, seseorang juga akan memiliki kekuatan makhluk itu. Sayangnya, kecepatan pemindaian Sunglas itu tidak cepat. Ini membutuhkan waktu, dan perubahan pemindaian membutuhkan banyak tenaga dan energi. Itu tidak hanya dibatasi oleh waktu. Seseorang tidak dapat berubah menjadi apapun yang diinginkannya. Ada banyak batasan. Bab 2932 Taman Suci Pemindaian. Kacamata hitam mengubah Bauer menjadi malaikat maut. Sebagian besar dari dirinya sama dengan malaikat maut. Pertarungan itu sangat sulit, jadi sulit untuk mengetahui apakah salah satu dari mereka akan menang sebelum akhir. Hansen tidak menonton Bauer dan malaikat maut bertarung. Dia duduk di punggung ikan mas besar dan memegang lentera batu. Dia memegang pisau karma penyebabnya dan menebas ke arah Dewa Bayangan Bulan. Dewa Bayangan Bulan ingin mundur ke dalam kegelapan. Hansen menyadari dia sangat gesit, tetapi jarak pergerakannya dengan setiap penghindaran sangat pendek. Sepertinya dia tidak bergerak sama sekali. Jari-jari area waktu sangat kecil. Kecuali jika musuh berada pada jarak dekat, akan sangat sulit untuk membatasi dan menahan pergerakan lawan. Sebelumnya, Dewa Bayangan Bulan mengira Hansen akan dibunuh oleh malaikat maut. Ada juga Baisema untuk memisahkan mereka. Itulah mengapa dia berdiri sangat dekat dengan Hansen. Hanya Baisema yang memisahkan mereka. Dia ingin menyaksikan Hansen terbunuh dari jarak dekat. Tapi Bauer telah berubah menjadi malaikat maut. Setelah mengenai malaikat maut, Baisema putus. Dewa Bayangan Bulan terekspos dan langsung di depan Hansen. Area waktu mampu menyentuh Dewa Bayangan Bulan. Dewa Bayangan Bulan tidak bisa bergerak banyak, tapi udara pisau Hansen mengenai Dewa Bayangan Bulan seperti menabrak bayangan. Itu menembus citranya. Dia tidak dapat merusaknya. Hansen memangkas beberapa kali, tetapi hasilnya selalu sama. Dia tidak bisa menyentuh tubuh Dewa Bayangan Bulan. Dewa Bayangan Bulan dengan dingin tertawa dan berkata, area waktu adalah kekuatan yang sangat kuat. Berapa lama kamu akan bertahan? Ketika area waktu menghilang, inilah saatnya bagi aku untuk membalas kematian anak aku. Petik 2. Aku khawatir kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan itu, jawab Hansen dengan dingin. Dia meletakkan lentera batu di depannya dan mengeluarkan perisai pandangan Medusa. Dia mengaktifkan Medusa Gaze. Dua cahaya aneh menembus nyala api, yang diwarnai putih. Ketika tatapan pergi ke Dewa Bayangan Bulan, dia terjebak oleh area waktu. Dia tidak bisa bergerak, dia harus menghasilkan kekuatan Munsado untuk melawannya. Tatapan Medusa, yang didorong oleh api, membekukan tubuh Dewa Bayangan Bulan. Itu membuatnya membeku di udara. Medusa Gaze adalah senjata dewa sejati, dan diperkuat oleh lentera. Bahkan dewa sejati pun tidak akan bisa memblokirnya. Dia membeku, dia seperti orang mati. Hansen mengabaikan Dewa Bayangan Bulan. Dia memandang Bauer, yang masih melawan malaikat maut. Dia menyadari Bauer memiliki keuntungan pada musuh, dan dia mampu terus menekan malaikat maut. Ketika kekuatan dan seni Geno berada dalam situasi yang sama, kekuatan dan seni Geno Bauer memiliki warisan keluargahan. Waktu dan pemahamannya tentang pertempuran sempurna. Paling tidak, itu jauh melebihi malaikat maut. Dia mengalahkan malaikat maut, yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya. Dong! Bauer sedang menebas dada malaikat maut. Dia memotong pelindung dadanya. Hansen memperhatikan bahwa baju besi malaikat maut tidak menunjukkan daging di baliknya. Hanya ada cahaya putih. Itu benar-benar bukan makhluk hidup, kata Hansen sebentar. Semua yang dilakukan pemimpin suci sedikit di luar kepercayaan. Aku tidak percaya dia membuat mesin yang begitu kuat. Jika dia mampu membuat banyak malaikat maut, akan mudah baginya untuk menaklukkan dunia. Petik 2. Malaikat maut terus terluka, tapi menolak untuk menyerah. Rasanya seperti tidak tahu tentang rasa sakit atau ketakutan.
Itu terus melawan Bauer. Kaca. Kepala malaikat maut dipotong oleh Hansen. Kepala malaikat maut itu tidak mati. Api dari lehernya terus menyala, dan masih menuju Bauer. Tubuh Bauer bersinar. Dia membelah bagian dada malaikat maut, menampakkan kristal berwarna putih di dalamnya. Bauer terbang tepat ke arah musuhnya. Dia meraih kristal itu. Tiba-tiba, cahaya putih dari tubuh malaikat maut itu hilang, yang menyebabkan baju besi itu hancur dengan sendirinya. Ayah, Bauer terbang kembali dan kembali ke jati dirinya. Dia terlihat sangat lelah. Sepertinya dia terlalu banyak menggunakan kacamata hitam. Hansen dengan cepat memeluknya. Bauer seperti kucing di pelukan Hansen. Dia terlihat sangat lelah. Dia hampir segera tertidur di pelukan Hansen. Hansen jarang melihat Bauer lelah. Dia berpikir, menggunakan kacamata hitam cukup menguras energi. Bahkan Bauer tidak bisa bertahan lama. Petik 2. Dia mengambil kristal malaikat maut, yang ada di tangan Bauer. Ada banyak sisi pada kristal itu. Bentuknya agak lonjong. Itu berkilau di dalam, dan itu melepaskan kekuatan menakutkan. Aku ingin tahu terbuat dari apa benda ini. Jika tidak ada pengumuman untuk pembunuhannya, aku kira itu bukan gen xenogenik. Hansen tidak mengerti untuk apa kristal itu, jadi dia menyimpannya. Hansen akan keluar dari daerah itu, tetapi dia tiba-tiba berpikir tentang dewa bayangan bulan. Di samping celah besar itu adalah malaikat maut dan pintu masuk ke taman suci. Hansen berpikir, aku tidak tahu tempat seperti apa taman suci itu. Jika pemimpin suci ingin malaikat maut berjaga di sana, itu berarti pasti ada sesuatu yang penting untuk dijaga. Jika malaikat maut yang menjaga pintu sudah mati, mungkin aku harus pergi ke taman dan melihat apa yang ada di sana. Mungkin aku akan menemukan sesuatu. Petik 2. Dia telah memasuki suci untuk menemukan Little Flower. Dia juga ingin mempelajari lebih lanjut tentang suci. Ini adalah tempat yang sangat penting, jadi dia harus menjelajahinya. Hansen sedang memegang lentera batu. Dia menyorotkan cahayanya di bawah celah besar. Itu sangat gelap. Sepertinya tidak ada dasar. Tidak diketahui seberapa dalam itu. Hansen memegang lentera batu dan dengan hati-hati memasuki celah itu. Setelah dia terbang untuk waktu yang singkat, dia dapat memastikan bahwa tidak ada bahaya. Dia kemudian membiarkan ikan mas besar dan ikan mas kecil terbang masuk. Hansen memegang Bauer yang masih tertidur saat dia turun di atas punggung ikan mas besar itu. Itu gelap gulita di sana, jadi Hansen tidak berani membiarkan ikan mas besar terbang terlalu cepat. Dia turun perlahan. Setelah 1 jam, dia melihat sesuatu berkedip di bawah. Lentera panjang dan cerah, Hansen menatapnya sebentar. Dia tiba-tiba melihat sebuah pintu di dekat lentera panjang dan terang. Dia membiarkan ikan mas besar pergi ke arah lentera panjang dan terang. Semakin dekat dia ke lentera panjang dan terang, semakin dia menggunakan cahayanya untuk menyorot pintu batu. Pintunya tidak sekuat pintu suci. Itu hanya pintu batu yang sangat kecil. Itu tampak seperti pintu masuk ke taman. Setelah dia cukup dekat, dia melihat tanda di atas pintu, yang bertuliskan, Taman Suci. Pintunya terbuka, tetapi tampaknya yang ada di baliknya tidak berupa reruntuhan. Kondisinya masih cukup baik. Saat Hansen berdiri di depan pintu, dia bisa melihat pemandangan di baliknya. Dia melihat Taman Suci memiliki banyak lentera panjang dan terang di sana. Mereka menerangi seluruh tempat. Ketika Hansen berada di atas, dia tidak melihat lampu apapun. Taman Suci memiliki paviliun dan beberapa bangunan. Ada gunung, bunga, dan rumput palsu. Itu terlihat sangat elegan. Pertempuran belum mencapai dan menghancurkan tempat itu. Kondisinya sangat baik. Ketika Hansen melihat salah satu paviliun, ekspresinya berubah. Seseorang sedang duduk di paviliun. Paviliun 2933 orang itu menghadap jauh dari Hansen. Dia bersandar di pagar paviliun. Sepertinya dia mengagumi bunga dan rumput di sekitarnya. Nama aku Hansen, kata Hansen sambil meremas tinjunya. Aku telah mengembara ke tempat ini secara tidak sengaja. Jika aku telah menyinggung kamu, maafkan aku. Petik 2. Setelah pertemuannya dengan malaikat maut, Hansen tidak berani menggunakan dongsuan aura untuk mengintip orang-orang jika terjadi sesuatu. Di lubang neraka seperti itu, yang terbaik baginya adalah tidak melakukan apapun yang dia tidak yakin. Orang tersebut masih duduk di mana dia tidak melakukan apapun. Sepertinya dia belum mendengar Hansen. Hansen berteriak beberapa kali, tetapi pria itu tidak menanggapi. Dia pikir itu aneh, jadi dia berjalan ke taman dan bertanya, apakah kamu dalam masalah? Apakah kamu membutuhkan bantuan aku? Petik 2. Dia suci. Dia tidak akan berjalan seenaknya. Dia harus menjelajahi taman suci itu. Hansen berpikir pohon, bunga, rumput, dan hutan di taman suci itu istimewa. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa mereka hanyalah tanaman yang tidak mungkin lebih biasa lagi. Mereka bahkan bukan tanaman xenogenik. Hansen berjalan berkeliling untuk mengonfirmasi bahwa itu masalahnya. Taman suci itu sangat elegan, tetapi hal-hal di dalamnya sangat normal. Itu tidak seperti taman rahasia yang dibayangkan pikiran Hansen selama ini. Pemimpin suci membuat benda menakutkan itu, malaikat maut, untuk melindungi tempat ini. Bagaimana bisa begitu normal? Hansen memandang pria di paviliun lagi. Pria itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya duduk di tempatnya, bersandar di pagar. Dia mengagumi pemandangan itu. Dia tidak peduli dengan kehadiran Hansen di sana. Bukankah membosankan hanya minum dan menonton bunga sendirian? Bagaimana kalau aku memberi kamu beberapa perusahaan? Hansen berjalan ke paviliun.
Saat itulah dia menyadari orang itu adalah seorang wanita. Pakaian yang dia kenakan cukup longgar, itulah mengapa Han Sen tidak menyadarinya sebelumnya. Ada meja batu di dalam pavilion. Ada juga yang terlihat seperti pot batu. Panci itu sedang memasak daging, dan apinya sedang menyala. Sup di dalam panci sedang menggelegak. Saat mendekat, dia bisa mencium aroma daging. Baunya enak. Han Sen tidak bisa membantu tetapi mulai mengeluarkan air liur dari mulutnya yang menganga. Selain dari panci daging itu, ada sedikit anggur. Tidak ada cangkir. Bahagia sendirian. Mengapa tidak bahagia bersama? Kami, seorang ayah dan anak perempuan yang bertemu dengan kamu, pasti merupakan perjumpaan yang telah ditakdirkan. Mengapa kamu dan aku tidak berbagi minuman? Han Sen bisa melihat wanita itu masih tidak menanggapi, jadi dia meninggalkan ikan mas besar dan ikan mas kecil di luar. Dia memegang Bauer dan dengan hati-hati memasuki pavilion. Ayah dan anak perempuan itu menatap daging itu dengan saksama. Tidak diketahui jenis daging apa itu, tapi baunya enak. Bahkan Bauer, yang tertidur, dibangunkan olehnya. Bepergian sejauh itu menghabiskan banyak energi. Mereka sudah lama bertengkar, perut mereka agak kosong. Menghadapi semua daging itu, dia tidak bisa menahannya. Meskipun ayah dan putrinya ingin makan dagingnya, mereka bukanlah pemilik hidangan yang akan datang. Mereka tidak hanya akan dengan berani memakannya, tetapi wanita itu masih tidak berbicara. Han Sen menghadapi Bao menjauh dari barang-barang itu. Mereka berpaling ke arah wanita itu, ingin mengetahui lebih banyak tentang siapa dia. Ketika Han Sen melihat sisi depannya, dia segera memperhatikan wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengucapkan, "Ark." Dia tampak bingung. Wanita itu tidak hidup, itu hanya sebuah patung, tetapi patung itu terlihat sangat nyata. Rasanya seperti hidup, itu memakai pakaian biasa. Jika seseorang tidak melihat wajahnya, dia tidak akan mengatakan itu adalah patung. Bukan karena wanita itu adalah patung, Han Sen terkejut. Itu karena wajah patung itu terlihat seperti Waner pirang. Itu sepenuhnya dalam bentuk Waner. Taman suci pemimpin suci memiliki patung Waner. Apakah itu berarti Waner berhubungan dengan pemimpin suci? Apakah itu berarti saudara laki-laki Waner adalah pemimpin suci? Han Sen memandang patung itu dengan kaget. Dia memikirkan banyak hal. Dia melihat patung Waner dan melihatnya memegang cangkir. Cangkir itu masih berisi anggur di dalamnya. Dia bisa mencium baunya. Tunggu sebentar, hati Han Sen tiba-tiba melonjak. Cangkir anggur adalah bagian dari patung, tetapi anggur ada di atas meja dan daging sedang dimasak. Air di dalam panci terus menggelegak. Ini tidak benar. Jika hanya sebuah patung, dari mana asal anggur dan daging? Apakah seseorang siapakah di sini di Taman Suci? Apakah dia meletakkan anggur dan daging di sini? Han Sen melihat sekeliling dan menggunakan dongsuan auranya. Nama Taman Suci itu terkenal, tetapi tempat sebenarnya tidak terlalu besar. Han Sen melihat semuanya. Dengan dongsuan aura, tidak ada bagian dari tempat itu yang hilang. Dia tidak melihat kekuatan kehidupan di sana. Apakah orang-orang yang datang ke sini memperhatikan bahwa kita ada di sini dan pergi melalui pintu belakang? Han Sen bertanya-tanya. Bauer berlari di depan meja batu dan duduk di atas salah satu kursi batu. Dia menarik sendok entah dari mana, memasukkannya ke dalam panci, dan mulai memakan dagingnya. Rasanya sangat enak. Bao menggigit dagingnya. Dia terlihat sangat bahagia. Sepertinya sangat bagus. Han Sen akan makan beberapa juga. Dia duduk di depan meja batu. Bauer menggunakan sendoknya untuk mengambil daging dari panci dan membawanya ke mulut Han Sen. Dia berkata, "Ayah, kamu harus mencobanya. Rasanya enak sekali. Ini jauh lebih baik daripada makanan yang dibuat ibu." Petik 2. Biar aku coba. Han Sen tahu bahwa Bauer suka makan, tapi dia tidak mau makan apapun. Jika ada masalah dengan makanan, Bauer akan menjadi orang pertama yang mengajukan keluhan. Dengan demikian, Han Sen tidak perlu khawatir akan ada masalah dengan makanannya. Han Sen menggigit daging dengan sendoknya. Rasanya sangat empuk. Itu berlemak, tapi tidak berminyak. Itu meleleh namun renyah. Ini benar-benar tidak buruk. Han Sen harus memujinya juga. Ini adalah pertama kalinya Han Sen makan daging sebagus ini. Devite Jin 1, sementara Han Sen memujinya, dia tiba-tiba mendengar suara gennya meningkat. Sialan, apa pot itu berisi daging dari makhluk sekelas dewa sejati? Siapa yang begitu murah hati memasak daging xenogenik kelas dewa sejati dan membiarkannya di sini? Han Sen merasa ini tidak benar. Bahkan orang-orang kuat seperti pemimpin tinggi dan pemimpin Istana Langit tidak akan semewah ini. Mereka tidak akan memasak daging dewa xenogenik sejati dan hanya membagikannya kepada orang-orang. Bahkan jika mereka akan pergi, mereka akan mengambil dagingnya. Han Sen menggunakan dongsuan aura untuk melihat-lihat. Dia belum menemukan yang lain. Selain mereka, hanya ada patung Waner di taman. Bauer tidak keberatan. Dia terus makan daging dan minum anggur. Anggur adalah minumannya. Han Sen tidak melihat adanya bahaya di dalamnya. Meskipun aneh bahwa daging dapat meningkatkan gen pendewaannya, itu adalah hal yang baik baginya. Tubuh naga hitam itu terlalu besar. Han Sen khawatir tentang berapa lama baginya untuk mendapatkan gen yang didewakan setelah membunuhnya. Namun, berkat sepanci daging ini, yang dia butuhkan hanyalah menggigit satu gigitan untuk seluruh gen yang didewakan. Ini sempurna untuknya. Bab 2934, Subscribe Penatua. Han Sen melihat Bauer menggigit daging dan meminum anggur. Wajahnya penuh dengan noda makanan dan anggur, jadi dia berkata, "Selamatkan aku 2 potong. Aku akan menyimpan potongan besar ini untukmu, ayah."
Bauer mengambil sepotong besar daging dan mengangkatnya ke mulut Hansen. Bauer, kamu adalah anak yang baik. Hansen menggunakan tangannya untuk menerima daging itu. Baunya sangat enak sehingga Hansen hampir menggigit lidahnya. Ayah, kamu harus minum anggur. Rasanya sangat enak juga. Bauer meletakkan botol anggur di sebelah mulut Hansen. Hansen menyesapnya. Dia merasa itu meletus di mulutnya seperti mata air. Itu sangat manis. Anggurnya tidak enak, tapi lebih dari cocok untuk dinikmati dengan makanan enak. Kepala Hansen membuat pengumuman. Gen yang didewakan +1. Sialan, dapatkah anggur ini meningkatkan gen pendewaanku juga? Hansen kaget. Setelah dia makan sepotong daging, belum ada pengumuman itu. Sekarang setelah dia menyesap anggur, dia menerima pengumuman itu. Anggur itu adalah sesuatu yang istimewa. Aku naik level. Itu benar-benar membuatku naik level. Hansen sangat senang. Ayah dan putrinya dengan riang meminum anggur mereka dan memakan daging mereka. Tidak lama kemudian, mereka telah menghabiskan semua daging di dalam panci dan anggur di dalam botol. Bauer mengambil seluruh panci batu dan meminum sisa sup dalam satu tegukan besar tanpa henti. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat semua cairan yang tersisa yang mengacaukan wajahnya. Sepertinya dia menginginkan lebih. Meskipun Hansen belum cukup makan, gen yang didewakannya sudah mencapai maksimum. Tidak perlu dia menjadi serakah. Hansen merasa cukup puas saat dia duduk di pagar. Bauer memegangi perutnya yang penuh dan bersandar di sampingnya. Ayah dan putrinya tampak puas. Anggur dan daging ini benar-benar enak, tapi aku tidak tahu bagaimana membuatnya sendiri, kata Hansen. Jika aku bisa, aku akan membuatnya sendiri. Kita bisa memakannya setiap hari. Petik 2. Jika aku bisa makan daging yang enak dan minum anggur yang enak setiap hari di sini, aku akan bersedia tinggal di sini selamanya. Bauer tampak sangat berharap hal itu menjadi kenyataan. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingat rasanya, kata Hansen. Saat kita kembali, kita bisa mencoba menirunya di dapur kita. Aku bisa mendapatkan rasa yang sama kembali. Dia berpikir bahwa bahkan jika satu koki tidak dapat meniru rasa itu, dia pasti bisa mendapatkan koki terbaik di aliansi untuk mengembalikan rasa yang sama. Ya, dan aku akan makan daging dan minum anggur setiap hari. Dia sangat senang dengan prospek itu. Hansen sedang memikirkan tentang kehidupan yang baik yang akan datang. Ayah dan anak perempuan itu duduk bersandar pada pagar sambil memikirkan tentang masa depan makan daging dan minum anggur. Pada saat yang sama, mereka sedang beristirahat. Mereka tidak tahu apa yang mungkin akan mereka hadapi nanti, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan menerima waktu istirahat lagi. Sangat jarang menemukan tempat yang aman seperti itu. Merupakan hal yang baik bagi mereka untuk mendapatkan energi sebanyak yang mereka bisa sebelum melakukan perjalanan lagi. Itu terutama berlaku untuk Bauer. Kacamata hitam telah menghabiskan begitu banyak energi untuk digunakan. Itu bagus baginya untuk bisa istirahat. Setelah dia makan daging, dia tampak dalam kondisi yang jauh lebih baik dan memiliki lebih banyak energi. Dia tidak terlihat lelah seperti sebelumnya. Hansen memejamkan mata saat dia bersandar di rel. Bauer sedang tidur di kaki Hansen. Dia sedang menggosok perutnya. Dia tampak sangat kenyang. Ikan mas besar dan ikan mas kecil telah menunggu di luar paviliun sepanjang waktu. Meskipun ikan mas kecil suka makan banyak, pot batu itu terlalu kecil untuk dibagikan dengan semua orang. Selain itu, hanya ada satu panci makanan. Bauer dan Hansen telah makan semuanya, tapi itu masih belum cukup. Ikan mas besar berkepala besar. Jika ia memberikan sebagian kepada ikan mas kecil, itu tidak akan cukup untuk mengisi perutnya. Jadi, Hansen tidak memberikan apapun. Tiba-tiba, hidung Hansen mencium bau daging enak lainnya. Dia berpikir, daging ini benar-benar luar biasa. Kita sudah menghabiskannya lama sekali, tapi baunya masih ada. Petik 2. Tidak butuh waktu lama untuk ekspresi Hansen berubah. Dia mendengar suara jelas air mendidih. Meski tenang, itu pasti ada. Hansen membuka matanya lebar-lebar dan melihat pot batu di atas meja batu. Dia melihat bahwa panci batu, tempat Bauer menghabiskan seluruh supnya, memiliki yang lain berisi daging. Satu panci daging lagi. Bauer terkejut sekaligus senang. Dia menatap daging di dalam panci. Hansen tidak begitu senang. Meskipun ini tidak terlalu normal, pot batu berada tepat di sebelah mereka. Bagaimana bisa ada sepanci daging lagi? Jantung Hansen melonjak. Dia dengan cepat mengambil anggur dari meja. Ekspresinya berubah lagi. Tentu saja, botol anggur yang diminum ayah dan putrinya memiliki lebih banyak anggur di dalamnya. Apa ini? Hansen menggunakan dongsuan auranya untuk memindai taman suci beberapa kali. Dia belum belajar apapun. Visi Hansen mendarat di patung Gyokwaner. Dia masih duduk di sana dengan posisi yang sama. Dia melihat ke taman di luar saat dia memegang cangkir anggur. Tidak ada perubahan. Ini sangat aneh. Siapa yang bisa melakukan ini tanpa aku melihatnya? Hansen mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Bauer sudah berada di depan meja batu mengumpulkan lebih banyak daging untuk dimakan. Hansen ingin menghentikan Bauer dan memintanya untuk tidak makan, tapi dia mendengar suara yang dikenalnya dari pintu masuk taman suci. Hansen, kenapa kamu di sini? Hansen melihat seseorang berjalan ke taman suci. Hansen menoleh. Orang yang datang ke taman suci adalah salah satu elit Dewa Extreme King yang mengikuti Abyss kuno. Namanya Yang Yunseng. Mengapa kamu di sini? Di mana Grandmaster Ancient Abyss? Hansen memandang Yang Yunseng dengan bingung. Tidak ada orang lain di luar sana.
Yang Yunseng tampak getir saat berkata, aku tidak ingin membicarakannya. Grandmaster membawa kami ke dalam kegelapan. Kami pikir kami bisa mencapai lentera yang panjang dan terang di depan, tapi kami berjalan beberapa ratus mil hanya untuk tetap berada dalam kegelapan. Kami kemudian mendengar sesuatu mendekat dalam kegelapan. Sesuatu menyerang payung yang bersinar itu. Grandmaster mengizinkan kami untuk menjaga payung dan melanjutkan sementara dia berlari keluar dari pengaman payung untuk menghadapi musuh. Petik 2. Hansen tidak berbicara. Dia tahu sesuatu yang lain pasti telah terjadi. Jika tidak, Yang Yunseng tidak akan datang ke sana sendirian. Yang Yunseng melanjutkan dengan berkata, kami berempat memegang payung yang bersinar saat kami terus mencari cahaya. Kami tidak berjalan terlalu jauh sebelum sesuatu berusaha menyerang payung yang bersinar itu. Setelah beberapa pukulan, payung yang bersinar itu hancur. Aku tidak melihat seperti apa monster itu, tapi aku terpukul olehnya. Aku jatuh ke dalam kegelapan dan terus jatuh. Rasanya seperti aku jatuh ke jurang yang dalam. Petik 2. Kekuatan kegelapan itu seperti mesin penggiling. Aku berusaha sekuat tenaga, tetapi aku tidak bisa memblokirnya. Bahkan harta pelindung telah rusak. Saat aku memikirkan tentang bagaimana aku akan mati, aku mendarat di tempat dengan lentera panjang dan terang. Aku berdiri di dalam cahaya lentera untuk bertahan hidup. Dengan lentera panjang dan terang di sana, makhluk gelap tidak muncul lagi. Meski begitu, aku bisa merasakan sesuatu mengawasiku dalam kegelapan. Ia tidak berani memasuki cahaya. Saat dia berbicara, Yang Yunseng merasa kedinginan. Dia melihat keluar taman suci dan masih bisa merasakan monster mengawasinya. Bab 2935, Subscribe Penatua. Apakah lentera panjang dan terang membawa kamu ke sini? Hansen bertanya, tidak, hanya ada satu lentera panjang dan terang, kata Yang Yunseng. Di sekitar semuanya gelap, aku pikir aku akan mati di sana, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Petik 2. Hal aneh apa? Hansen menatapnya dengan penuh minat. Yang Yunseng tersenyum masam saat berkata, dalam kegelapan, aku mendengar seorang wanita menangis. Seorang wanita menangis. Hansen kaget. Dia sendiri pernah mendengar seorang wanita menangis sekali sebelumnya, tetapi kemudian Dewa Bayangan Bulan muncul. Hansen percaya itu adalah suara Dewa Bayangan Bulan. Sekarang, dengan Yang Yunseng telah mendengar suara tangisan itu juga, itu aneh. Yang Yunseng berkata, kamu mungkin akan tertawa ketika aku memberitahumu ini, tetapi pada saat aku terjebak di sana dan merasa putus asa, mendengar suara tangisan itu sebenarnya membuatku sangat marah. Aku pikir aku akan mati juga, tetapi jika aku akan terjebak dan mati, aku lebih suka mati dengan cepat. Jadi, aku berlari menuju suara tangisan itu. Aku akan melawan makhluk itu dalam kegelapan tanpa peduli apakah aku hidup atau mati. Petik 2. Itu sangat aneh. Aku pikir aku akan dibunuh dalam kegelapan. Aku mengejar suara tangis itu dengan kekuatan gelap yang masih ada di sekitarku, tapi tidak sekuat sebelumnya. Kekuatan aku mampu menahan penindasan kegelapan. Saat aku pergi, aku menemukan di sini dan satu lentera panjang dan terang. Ketika aku tiba di sini, suara tangisan wanita itu hilang. Yang Yunseng mencoba menjelaskan apa yang terjadi padanya. Apakah Yang Yunseng mengikuti Dewa Bayangan Bulan sampai ke sini? Tidak mungkin. Dewa Bayangan Bulan berada di atas celah. Jika Yang Yunseng mengejar Dewa Bayangan Bulan, dia akan berada di atas celah juga. Dia juga sudah lama sampai di sini. Dia tidak akan baru saja tiba sekarang. Hansen memandang Yang Yunseng dan bertanya, kapan terakhir kali kamu mendengar wanita itu menangis? Belum lama ini, jawab Yang Yunseng. Hansen berpikir, itu tidak benar. Sepertinya wanita yang menangis itu bukanlah Dewa Bayangan Bulan. Petik 2. Ketika mereka sedang berbicara, suara tangisan seorang wanita tiba-tiba terdengar lagi di luar taman suci. Kedengarannya seperti ada di sana, tapi sebenarnya tidak ada. Kedengarannya sangat tertekan, isakannya hampir membuat kepala orang gatal. Ini dia datang lagi, kata Yang Yunseng. Suara itu. Hansen melihat keluar taman suci. Dua lentera panjang dan terang di luar pintu tidak terlalu terang. Di luar taman itu hanya kegelapan. Seseorang tidak dapat melihat apapun. Semua orang menahan nafas untuk sementara waktu. Akhirnya, suara tangis itu menghilang. Sepertinya orang yang menangis itu pergi begitu saja. Yang Yunseng menunjuk ke daging di panci batu dan berkata, apakah kalian membuat daging ini? Bagi dong, aku tidak ingin mati kelaparan. Tempat itu cukup menakutkan, jadi dia merasa seolah dia bisa mati setiap saat. Karena itu, dia tidak keberatan makan sesuatu. Daging itu milikku. Bauer melompat ke depan meja batu dan menggunakan tangannya untuk melindungi pot batu. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar orang lain datang dari luar taman suci. Seseorang telah tiba. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah emas berjalan ke taman suci. Itu adalah 9.000 raja. Ini adalah taman suci. Kalian orang luar tidak bisa masuk begitu saja ke sini. 9.000 raja memandang Hansen dan yang lainnya. Dia tampak marah. Dia sedang memeriksa Hansen dan yang lainnya seolah menemukan sesuatu. Yang Yunseng terlihat cukup khawatir. Mereka baru saja datang ke tempat yang sedikit lebih aman dan tidak mengancam jiwa, namun di sanalah mereka bertemu lagi dengan 9.000 raja. Yang Yunseng tahu 9.000 raja tidak sebaik Hansen. Nine Thousand King dengan cepat melihat ke pot batu dan patung Waner di dalam pavilion. Dia tampak bersemangat, tetapi itu hanya sesaat. Itu tidak bisa lepas dari mata Hansen. Apakah kamu tidak akan pergi? Kamu mau mati? 9.000 raja menatap Hansen dan berjalan mendekati pavilion.
Tubuhnya memiliki tanda emas gelap di atasnya. Dia tampak aneh, seolah-olah banyak kelabang aneh mengelilinginya. Han Sen tidak berbicara, dia berdiri di depan paviliun dan tidak melakukan apapun. Yang Yun Seng ketakutan, meskipun dia adalah elit Dewa Kupu-Kupu, 9.000 Raja adalah monster tua yang dipuji dari era suci. Seseorang tidak dapat mengetahui seberapa banyak dia telah berevolusi selama itu. Dia bisa menjadi salah satu dewa sejati tertinggi yang ada. Tidak masalah, dia tidak bisa mengalahkannya. Melihat 9.000 Raja mendekat, Yang Yun Seng tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. 9.000 Raja bahkan tidak menatapnya. Dia memandang Han Sen, tidak menunjukkan perhatian padanya. Tubuh 9.000 Raja menjadi lebih kuat. Dari apa yang dilihat Yang Yun Seng, itu seperti monster raksasa yang bisa menghancurkan langit dan tidak bisa dikalahkan. Dia pikir 9.000 Raja akan melakukan serangan kuat terhadap Han Sen. Sebaliknya, 9.000 Raja berjalan tepat di depan paviliun tanpa melakukan serangan. Dia menggunakan kekuatannya untuk menekan Han Sen dan yang lainnya. Dia berkata, aku takut merusak warisan pemimpin. Jangan membuatku merusak apapun. Petik 2. Bauer tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu hanya takut ayahku menyakitimu. Kamu membuatnya terdengar sangat bagus. Petik 2. Wajah 9.000 Raja tidak bergerak. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, aku telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta mengikuti pemimpin suci dan membantai dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang kamu, pada saat itu, mungkin sedang minum susu entah dari mana. Membunuh kalian akan mudah. Aku hanya ingin mendapatkan karma dengan melepaskan kamu. Jangan salah paham. Petik 2. Han Sen tersenyum pada 9.000 Raja, tapi dia tidak berbicara. Bauer juga mengabaikan 9.000 Raja. Dia menggunakan sendoknya untuk mengambil lebih banyak daging dari panci batu. Berhenti. Ekspresi 9.000 Raja berubah. Dia dengan liar berteriak dan bergegas menuju paviliun batu. Dia mengulurkan tangannya pada Bauer. Udara di tubuhnya berubah menjadi aura kelabang emas gelap. Dia datang untuknya. Han Sen melompat ke depan paviliun, memegangi perisai pandangan Medusa. Dia mengaktifkan Medusa Segase. Cahaya aneh bersinar di udara kelabang emas yang gelap. Itu menjebak mereka semua di udara. Keterampilan membekukan itu kuat, tapi bagiku, Sang Raja, itu hanya tipuan sepele dan tidak lebih. Mata 9.000 Raja terlihat dingin saat dia mencabut pedang dari pinggangnya. Pedang itu terlihat sangat aneh. Han Sen telah melihat banyak pedang langka sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat pedang seaneh ini. Pedang itu memiliki lebar 2 jari dan panjang 4 kaki. Tampaknya itu dibuat dari giok darah. Hal yang paling aneh adalah pedang itu memiliki mata. Dari ujung ke gagang, ada beberapa mata aneh di sekelilingnya. Beberapa di antaranya terbuka, beberapa dari mereka ditutup, beberapa di antaranya setengah terbuka. Mereka semua terlihat berbeda satu sama lain. Mereka semua berbaris dan terlihat sangat aneh dan menjijikkan. Mereka membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Itu membuat orang merinding. 9.000 Raja berkata, 9 mata melewati 1.000 leluhur. Satu pedang menebas dunia bawah. Di bawah pedang bermata 9 aku, tidak ada yang bisa bertahan. Aku, Raja, percaya pada moral yang baik. Aku tadinya akan membiarkan kalian pergi, tapi jika kalian ingin mati, maka itu bukan salahku. Dia kemudian mengangkat pedang bermata 9. Bab 2936 3 pertanyaan, subscribe Penatua. Nine Tousan King mengangkat pedang gioknya. 9 mata pada pedang itu semua terbuka. Pupil-pupil itu berkedip-kedip, memancarkan cahaya jahat. Seseorang dengan mudah melihatnya menyebar. Tatapan Medusa menyentuh cahaya dari mata pada pedang. Seolah-olah telah dihipnotis. Mata yang dulu terbuka tertutup. Tidak peduli berapa kali atau cara Han Sen mencoba menggunakan Medusa Segase, mata Medusa tidak akan terbuka. Hal yang paling menakutkan adalah Han Sen perlahan menyadari bahwa matanya sendiri juga tertutup. Seolah-olah dia menjadi sangat lelah. Dia tidak bisa membuka matanya lagi. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan mencoba membuka matanya, sepertinya tidak ada yang berhasil. Kelopak matanya menolak untuk terbuka. Mereka hanya ingin menutup. Berhenti melawan, itu tidak berguna. Cahaya pedang dari pedang bermata 9 dapat merampok penglihatan setiap makhluk di alam semesta ini. Saat menghadapi pedang bermata 9, tidak ada makhluk yang memiliki mata. Nine Tousan King mengangkat pedang bermata 9 miliknya. Dia tampak jahat saat berkata, bukan hanya itu juga. Saat kamu melihat mata pada pedang bermata 9, kamu hampir mati. Petik 2. Saat Han Sen mendengarkan suara Nine Tousan King, dia masih tidak bisa membuka matanya. Mereka menutup sepenuhnya. Dia merasa ada sesuatu yang bergerak di matanya. Rasanya seolah itu akan meledakkan bola matanya dan muncul. Ark, Yang Yun Seng berteriak. Dia menahan matanya dan berteriak seperti orang gila. Entah bagaimana, matanya meledak. Mereka telah menjadi 2, lubang menganga dan berdarah. Aku memberimu kesempatan untuk pergi, tapi kamu tidak mau. Nine Tousan King dengan dingin menatap Yang Yun Seng. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Han Sen. Dia berharap untuk melihat saat mata Han Sen meledak. Han Sen merasa seperti semua darah di tubuhnya mengalir ke matanya, bersiap untuk mengeluarkannya. Dia tahu pedang bermata 9 itu aneh, tetapi dia tidak tahu dia benar-benar sedang mengalami kerusakan karenanya. Ikan mas besar dan ikan mas kecil terus menutup mata. Mata mereka bengkak seperti balon dengan jumlah udara maksimum yang dimasukkan ke dalamnya. Mereka akan meledak setiap saat. Meskipun Han Sen tidak bisa melihat, dalam Sutra Dongsuan, dia masih merasakan segalanya.
Satu-satunya orang yang tidak terpengaruh adalah Bauer, yang kebetulan memakai kacamata hitamnya. Naintou Sun King dengan dingin menatap Hansen. Dia sedang menunggu mata Hansen meledak. Kekuatan pedang bermata 9 tidak hanya meledakkan mata. Saat matanya meledak, semua darah dan tenaga hidup akan merembes keluar dari luka itu sampai orang itu menjadi kulit kering. Orang itu akan mati. Merasa matanya akan meledak, Hansen tiba-tiba menarik tali Dok Crowbow. Dia menembakkan panah ke pedang bermata 9 itu. Naintou Sun King segera melihat aksinya. Dia mengayunkan pedang bermata 9 ke arah panah gigi yang menuju ke arahnya. Dok Crowbow sangat terkenal, tapi itu hanya jika itu ada di tangan Crow Sky Dog. Di tangan orang biasa, Naintou Sun King tidak terlalu peduli. Naintou Sun King mengenal Crow Sky Dog dengan sangat baik. Dia tahu kekuatan Dok Crowbow juga. Dong. Itu melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Panah gigi berperilaku saat berteleportasi. Pedang bermata 9 menebasnya. Itu tidak membahayakan Naintou Sun King sedikit pun. Detik berikutnya, tubuh Hansen dengan aneh muncul di belakang Naintou Sun King. Dia mengayunkan pisaunya ke arah Naintou Sun King. Ekspresi Naintou Sun King berubah. Hansen berteleportasi dengan cepat, lebih cepat dari yang bisa dia bayangkan. Sudah terlambat baginya untuk menghindar, jadi dia melambaikan pedang bermata 9 untuk memblokir pisau Hansen. Bagaimana mungkin, ketika pisau dan pedang bertabrakan, pedang bermata 9 miliknya dipatahkan oleh Hansen. Pedang bermata 9 itu mati, dan lampunya padam. Ketika pedang bermata 9 patah, cahaya pisau Hansen masih mengarah ke punggung Naintou Sun King. Dong! Suara logam terdengar. Hansen telah memotong jubah emasnya. Di dalam jubah emas, ada baju besi hijau tua. Tebasan Hansen mampu mematahkan pedang bermata 9, tapi tidak meninggalkan bekas pada armor hijau tua. Naintou Sun King melambaikan tangan kanannya. Itu mengenai pisau karma penyebab Hansen. Itu membuat Hansen dan pisaunya terbang kembali. Tubuh Hansen menabrak pilar pavilion. Pilar batu tampak biasa saja. Begitu dia memukulnya, Hansen tidak dapat memecahkannya. Dia bangkit kembali ke lantai. Darah mengalir dari mulutnya. Darah di dalam dadanya mengalir deras seperti badai laut. Persenjataan kepribadian Tuhan. Hansen berdiri kembali. Dia menatap baju besi hijau tua di dalam jubah emas. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Naintou Sun King merobek jubah emasnya. Dia mengungkapkan kemegahan baju besi hijau tua miliknya. Selain kepala dan lehernya, setiap inci tubuhnya ditutupi oleh baju besi hijau tua. Armor hijau gelap itu melingkari tubuh dengan erat. Itu terlihat sangat kuat. Ada celah kecil di pelat armor. Hansen melihat lebih dekat. Dia melihat mata tertutup. Itu membuat orang merasa kedinginan. Ini adalah persenjataan kepribadian Dewa Tousanai Battle Armor. Pedang bermata 9 ini hanyalah salah satu mainan yang aku buat untuk mencoba meniru Tousanai Battle Armor. Kekuatan yang dimilikinya tidak setengah dari Tousanai Battle Armor. Naintou Sun King terlihat sangat mengancam saat dia berkata, karena kamu telah melihat Tousanai Battle Armor, aku tidak akan membiarkanmu hidup lagi. Sudah terlambat sekarang, bahkan jika kamu ingin hidup dan pergi. Petik 2. Hansen tidak bergerak sedikit pun. Dia memegang pisau penyebab karma dan dengan dingin berkata, kamu bisa menguji persenjataan kepribadian Tuhanmu. Lihat apakah itu bisa membunuhku. Petik 2. Naintou Sun King mengerutkan kening. Dia melihat pertarungan daftar dewa sebelumnya. Dia tahu kekuatan pisau penyebab karma. Dia telah mempelajari kekuatan pisau penyebab karma. Kerusakan pedang bermata 9 pada Hansen telah sepenuhnya diserap. Penyebab pisau karma jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Naintou Sun King. Jika aku tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, akan mengganggu jika dia menggunakan kekuatan pisau karma penyebab, pikir Naintou Sun King. Hansen tiba-tiba berkata, Naintou Sun King, yang kamu inginkan adalah item di pavilion. Kami tidak harus terus berjuang. Jika kamu dapat menjawab beberapa pertanyaan, aku dapat memberikan harta karun di dalam pavilion ini. Petik 2. Apakah kamu serius? Naintou Sun King memandang Hansen dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengira Hansen akan mengatakan sesuatu seperti itu. Aku serius, kata Hansen. Jika kamu tidak bisa menjawabku, maka itu tidak dihitung. Jika kamu dengan sengaja memberi aku pertanyaan yang aku tidak tahu jawabannya, bagaimana aku bisa menjawab kamu? Naintou Sun King dengan dingin tertawa. Jika kamu ke sini untuk mencari harta karun di pavilion, kamu harus tahu apa itu, kata Hansen. Jika aku menjawab pertanyaan itu, maukah kamu memberi aku item itu? Naintou Sun King tidak menjawab pertanyaan itu. Dia dengan dingin tersenyum pada Hansen. Itu salah satu pertanyaannya. Aku hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Hansen tidak ragu-ragu. Dia berbicara lugas. Pertanyaan apa? Biarkan aku mendengarnya dulu. Mata Naintou Sun King bersinar. Dia tidak terburu-buru. Itu pertanyaan pertama. Aku punya 4 pertanyaan lain untuk ditanyakan. Siapakah wanita yang digambarkan dalam patung itu? Apa hubungannya dengan pemimpin sekret? Berapa banyak elit yang ada di sekret, dan di mana mereka? Hansen menanyakan semua yang ingin dia ketahui. Bab 2937 Mata Suster. 9.000 Raja Pemimpin Suci bersinar. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, pertanyaan yang kamu ajukan ini semuanya terkait dengan pemimpin suci. Semuanya rahasia. Bahkan 10 jenderal tidak akan tahu jawaban dari mereka semua. Apakah itu berarti kamu tidak mau melakukan perdagangan dengan aku? Hansen bertanya dengan dingin.
Bukan begitu, aku tahu beberapa rahasia ini. Jika aku memberitahu kamu dan kamu tidak puas, lalu apa yang akan terjadi? Mata 9.000 raja tampak berkilau. Jika itu yang terjadi, kami akan melanjutkan pertempuran kami. Han Sen mengangkat bibirnya. 9.000 raja menakutkan, dan dia memiliki persenjataan kepribadian dewa. Di alam semesta ini, dia adalah elit kelas atas. Dia tidak bisa berubah pikiran. Dia tidak bisa menyangkal fakta bahwa dia adalah seorang budak. Dia tidak baik, dan dia sangat pelit. Dia tidak akan rugi. Kepribadian 9.000 raja sangat mencurigakan. Melihat Han Sen begitu bertekad membuatnya semakin khawatir. Dia tidak akan menyerang dulu. 9.000 raja berpikir, meskipun Han Sen ini hanya kelas kupu-kupu, harta karun dan seni geno tubuhnya sangat aneh. Dia memiliki seni geno yang dapat menurunkan level dewa sejati. Dia belum menggunakannya. Dia terlihat sangat tenang. Apakah dia begitu yakin dia bisa menghancurkan Tousanai Battle Armor aku? Petik 2. Harus dikatakan bahwa dalam pertarungan daftar dewa geno, Han Sen telah menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Banyak elit antik takut dengan sutra kuning Suan Han Sen. 9.000 raja tertawa aneh dan berkata, tempat ini adalah taman kesayangan pemimpin. Itu buruk untuk menghancurkannya. Baik, aku bisa menjawab pertanyaan yang kamu ajukan ini. Jika kamu masih tidak akan bersikap baik setelah aku memberitahumu rahasianya, kamu tidak bisa melampiaskannya kepadaku karena menyerangmu. Petik 2. Ketika Han Sen mendengar 9.000 raja mengatakan itu, dia tidak merasa aneh. Dia dengan santai berkata, jika kamu tidak akan menjawab aku secara acak, aku dapat memberikan kamu harta di dalamnya. Saat Han Sen mengatakan itu, dia sebenarnya berpikir, taman suci ini sangat aneh. Daging yang baru saja kita makan muncul kembali di panci. Anggur yang kita minum ada di dalam botol. Itu sangat aneh. Petik 2. Faktanya, yang paling mengejutkan Han Sen adalah ketika dia melihat gennya yang didewakan. Dia memperhatikan bahwa setelah makan daging di dalam panci, yang memenuhi gen ketuhanannya, dia kehilangan 6 yang dia butuhkan lagi. Dia kembali ke keadaannya sebelum dia makan daging. Itu tidak normal. Jika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Han Sen tidak akan merasa aman tentang itu. Ditambah, ada pertanyaan penting lainnya. Ini adalah pertanyaan yang sudah lama ada di benak Han Sen. 9.000 raja terdiam sedikit. Dia menunjuk ke pot batu dan berkata, pot batu ini adalah item yang digunakan pemimpin suci untuk makan. Ini bukan harta karun yang terkenal, tapi memiliki harta yang bahkan tidak dimiliki oleh elit kelas dewa. Jika kamu memasukkan daging xenogenik ke dalam untuk memasak, hal itu dapat mengubah gen xenogenik menjadi semacam kekuatan yang dapat kita serap. Itu bisa membuat makhluk berevolusi lebih mudah daripada jika mereka mengonsumsi tong berisi cairan geno. Petik 2. Hanya itu, Han Sen memandang 9.000 raja. 9.000 raja tertawa dan berkata, itu hanya peralatan makan. Tidak buruk untuk memiliki fungsi itu. Yang membuatnya penting adalah daging di dalam panci. Jika aku telah melihatnya dengan benar, di dalam pot ini ada daging salah satu dari 4 binatang suci. Itu adalah gen xenogenik Holy Kirin. Petik 2. Apa? Itu adalah daging Holy Kirin yang ada di dalam pot. Han Sen kaget. Dia tidak percaya dengan benar klaim tersebut. Ya, itu adalah daging Holy Kirin, kata 9.000 raja dengan percaya diri. Tidak mungkin. Aku pernah ke East Holy Kirin Garden. Daging kirin suci ada di taman, dan daging kirin itu buruk. Bagaimana kamu bisa memasaknya? Han Sen mengerutkan kening. Dia pikir 9.000 raja mencoba menipunya. Setelah mendengar Han Sen mengatakan bahwa daging Holy Kirin ada di dalam Taman Kirin Suci Timur, Raja 9.000 sama terkejutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, aku tidak berharap Holy Kirin selamat dari bencana, tapi jangan khawatir. Dengarkan aku, dan kamu akan tahu bahwa aku tidak berbohong. Petik 2. Aku mendengarkan, kata Han Sen. Nine Tousan King melihat ke arah patung pavilion, yang terlihat seperti Waner, dan berkata, hal ini terkait dengan pertanyaan kedua kamu. Ini terkait dengan pemilik patung. Petik 2. Oh, siapakah orang yang digambarkan dalam patung ini? Han Sen bertanya. Orang di dalam patung itu adalah adik perempuan pemimpin, kata 9.000 raja. Mengenai namanya, aku tidak tahu jawabannya. Jika itu adalah saudara perempuan pemimpin suci, dia pasti seseorang yang spesial dalam tingkatan suci. Bagaimana kamu bisa tidak tahu namanya? Han Sen benar-benar tidak percaya. 9.000 raja menghela nafas dan berkata, pemimpin sangat mencintai adik perempuannya. Tubuhnya selalu sangat lemah. Pemimpin suci khawatir seseorang akan menyakitinya, jadi dia menempatkannya di taman suci untuk memungkinkan malaikat maut melindunginya. Bahkan 10 jenderal dari 4 binatang suci tidak dapat memperoleh akses. Tidak ada yang tahu kalau pemimpin suci punya adik perempuan. Petik 2. Pemimpinnya sangat baik pada adik perempuannya. Tidak peduli apa yang dia minta, bahkan jika itu adalah kepala dewa, dia akan mendapatkannya. Dia akan melakukan apa saja untuk memastikan senyuman menghiasi wajah adiknya. Satu-satunya alasan aku tahu tentang dia adalah karena dia menyelinap keluar dari taman suci. Dia kebetulan menabrakku. Dia bilang dia ingin berjalan-jalan, tapi kemudian sesuatu terjadi. Itulah mengapa aku mengenalnya. Mengenai namanya, aku tidak berani menanyakannya. Petik 2. Begitu, kata Han Sen. Apa hubungannya dengan daging di dalam panci? 9.000 raja menghela nafas dan berkata, pemimpin kami sangat baik pada adik perempuan ini, tapi dia sakit. Dia tidak bisa hidup lama.
Raja kami mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa terus hidup. Saat dia menyelinap keluar dari Taman Suci, pemimpin suci langsung tahu. Dia mengikutinya dan muncul ketika dia pingsan. Dia membawanya pergi dan mengembalikannya. Petik 2. Apa yang dia katakan? Han Sen bertanya. Pemimpin kami berkata sepertinya hanya daging dari Holy Kirin yang akan memperpanjang hidupnya, tapi bahkan itu hanya untuk beberapa tahun. 9.000 raja melihat daging yang menggelegak di pot batu. Dia melanjutkan dengan berkata, Tuhan yang tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi sejak saat itu, daging masih dimasak. Daging yang bisa dimasak lama di dalam panci batu harus menjadi sesuatu yang istimewa. Itulah kenapa aku menganggapnya sebagai daging dari Holy Kirin. Petik 2. Setelah Han Sen mendengar itu, dia berpikir, itu berarti Wanner benar-benar adik perempuan pemimpin suci. Jika itu benar, mengapa dia berakhir di lubang pohon? Di era suci, umurnya hampir habis. Dia membutuhkan daging Holy Kirin untuk memperpanjang hidupnya beberapa tahun. Sudah miliaran tahun sejak itu. Dia masih hidup. Tentang apa itu semua? Petik 2. Lalu, Han Sen bertanya. Tidak ada lagi. Aku hanya melihatnya sekali. Aku tidak pernah melihatnya setelah itu. Sejak saat itu, Suci mulai mengalami banyak masalah. Beberapa tahun kemudian, terjadi banyak perubahan besar. Aku sedang dalam perjalanan bisnis untuk pemimpin, begitulah cara aku bertahan. Mengenai apa yang terjadi di Secret, aku tidak tahu. 9.000 raja menggelengkan kepalanya. Bab 2938 Pemimpin Suci yang tidak bisa diganti. Han Sen memandang 9000 King dan bertanya, jika kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Secret di masa lalu, bagaimana kamu bisa menjawab pertanyaan terakhirku? 9000 King dengan dingin tertawa. Aku sebenarnya tidak tahu berapa banyak keberadaan menakutkan yang masih tersisa dengan Secret. Jika mereka masih hidup, mereka akan berada di tempat itu. Hanya dengan berada di sana mereka bisa keluar dari pertarungan. Petik 2. Han Sen memandang 9000 King dan tidak mengatakan apapun. Jika Secret benar-benar memiliki tempat seperti itu, bahkan pertarungan menakutkan seperti itu tidak akan bisa dihentikan. Jika demikian, Secret tidak akan lenyap di sungai waktu. 9000 King memiliki ekspresi yang menyiratkan dia mengerti apa yang dipikirkan Han Sen. Dia dengan dingin tertawa. Tempat ini adalah tempat tinggal orang-orang Secret. Bahkan Dewa Roh tidak dapat mengakses tempat itu. Bagi Secret untuk menguasai seluruh dunia dan membunuh roh dewa yang tak terhitung jumlahnya dan tetap berdiri selama miliaran tahun, itu semua karena istana itu. Bahkan roh dewa tidak bisa melakukan apapun selain melihatnya. Jika para elit di Secret masih ada di sana saat itu, mereka akan berada di istana itu bahkan sekarang. Petik 2. Ras yang disebut Secret, selain pemimpin Secret dan saudara perempuannya, siapa lagi yang masih ada? Han Sen bertanya. Aku telah menjawab pertanyaan kamu, kata 9000 King. Kamu masih belum memberitahuku di mana istana Secret ini berada, jadi kamu belum menjawabku, kata Han Sen. Saat ini, Secret sudah seperti ini. Itu sudah kacau. Bagaimana aku bisa tahu di mana istana itu? 9000 King mendengus dingin. Itu berarti kamu tidak benar-benar menjawab semua pertanyaanku, jadi tidak masalah jika kamu menjawabnya. Han Sen mengerutkan kening. Apakah kamu ingin mengingkari janjimu padaku? Wajah 9000 King menjadi redup. Memang, kamu tidak tahu apakah daging itu benar-benar Holy Kirin. Kamu tidak tahu nama saudara perempuan pemimpin Secret, dan kamu tidak tahu di mana istana Ras. Apa gunanya kamu memberiku jawaban yang tidak berguna? Han Sen dan 9000 King mengadakan kontes menatap. Tak satu pun dari mereka mengalah. Sepertinya kamu tidak berkomitmen untuk memegang janji apapun. 9000 King sedikit marah. Mata dari armor hijau tua itu mulai terbuka. Garis besar matanya bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Bukan begitu. Jawaban yang kamu berikan kepadaku tidak berguna. Aku yakin kamu menyadarinya. Bagaimana dengan ini? Jika kamu menjawab pertanyaan tentang Secret, maka ini milik kamu. Han Sen menunjuk ke pavilion saat dia berbicara. Mata 9000 King berkedip-kedip. Dia tampak seperti pembunuh. Dia menatap Han Sen sebentar dan dengan dingin berkata, jika aku menjawab pertanyaan ini dan kamu masih mencabut rantaiku, bahkan dengan risiko menghancurkan taman ini, aku akan mengepel lantai denganmu. Kami Kristalizer menepati janji kami, kata Han Sen. Yang harus kamu lakukan adalah menjawab aku. Ras Secret hanya memiliki pemimpin Secret. Tidak ada orang lain. Apakah kamu senang sekarang? 9000 King berjalan menuju pavilion. Tunggu sebentar. Itu tidak benar, kata Han Sen saat dia menghentikan kemajuan 9000 King. Pemimpin Secret memiliki seorang adik perempuan. Bagaimana Ras Secret hanya memiliki satu orang? Jawaban kamu benar-benar palsu. Petik 2. Siapa bilang adik perempuan pemimpin Secret berasal dari Ras Secret? 9000 King dengan dingin tertawa sebelum berkata, pemimpin Secret adalah eksistensi unik di alam semesta ini. Satu-satunya makhluk dari jenisnya. Tidak ada yang lain yang dapat dianggap sebagai bagian dari Ras Secret. Petik 2. Apa yang kamu katakan sangat bertentangan. Apakah wanita itu bukan saudara kandung pemimpin Secret? Han Sen mengerutkan kening. Dia melihat wajah 9000 King, tapi sepertinya dia tidak berbohong. Jika dia akan berbohong, dia bisa dengan mudah berbohong tentang berapa banyak orang yang berada di Secret. Dia bisa saja mengarang nama dan nomor karena Han Sen tidak punya cara untuk memverifikasi informasi tersebut. Sebaliknya, dia memberi Han Sen jawaban aneh itu. Dia adalah adik kandungnya, tapi Ras Secret hanya memiliki pemimpin Secret. Hanya itu yang aku tahu, percaya atau tidak.
Nine Thousand King tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mendekati paviliun batu. Jika Hansen akan menghentikannya, dia hanya akan bertarung. Aku akan menepati janjiku. Benda di paviliun sekarang menjadi milikmu. Hansen mengambil Bauer dan meninggalkan paviliun batu. Pedang bermata 9 itu hancur. Kekuatan yang mempengaruhi mata ikan mas besar dan kecil dan Yang Yun Seng sekarang telah hilang. Mereka tidak lagi rusak, tetapi mata Yang Yun Seng yang telah meledak tidak dapat dipulihkan. Hansen bukanlah musuh Yang Yun Seng. Karena dia memiliki dendam terhadap Extreme King, dia tidak akan menyembuhkannya. Mereka meninggalkan paviliun dan menyaksikan Nine Thousand King memasukinya. Hansen tidak meninggalkan paviliun karena dia ingin menepati janjinya. Itu karena pot batu itu terlalu aneh. Dia dan Bauer telah memakan semua daging di dalamnya, tetapi lebih banyak daging yang muncul. Gen Dewa Hansen telah meningkat untuk sementara waktu, tetapi kemajuan itu telah dihapus. Sulit dipercaya. Jadi Hansen ingin melihat bagaimana Nine Thousand King menghadapinya. Pada saat itu, mungkin dia bisa melawannya. Hansen hanya mengatakan dia akan membiarkan Nine Thousand King mengambil harta karun itu. Dia tidak pernah berjanji untuk tidak merampoknya. Setelah melihat Hansen pergi, Nine Thousand King tampak bahagia. Dia tidak ingin melawan Hansen. Itu bagus bagi mereka untuk menghindari pertempuran. Nine Thousand King berjalan di depan pot batu dan mengulurkan tangannya. Sepotong daging dari panci terbang keluar dari air dan masuk ke tangannya. Itu benar-benar daging dari Holy Kirin. Nine Thousand King memeriksanya. Dia dengan bersemangat menelannya. Setelah dia memakannya, mata Nine Thousand King berubah cerah. Sepertinya dia telah menerima beberapa manfaat darinya. Tiba-tiba, Nine Thousand King membuka mulutnya. Dia menghadap ke pot batu. Daging dan sup di dalam panci batu semuanya terbang ke perut gemuknya. Nine Thousand King memakan semuanya dalam beberapa detik. Darah Holy Kirin benar-benar legendaris. Nine Thousand King terkekeh. Jelas, sepanci daging itu memberinya banyak manfaat. Hansen baru saja menonton. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Nine Thousand King telah memakannya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan. Dia baru saja melakukannya lebih cepat. Kalian, karena kamu menepati janjimu, baik-baik saja. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Nine Thousand King meninggalkan paviliun. Dia menuju pintu belakang Taman Suci. Dia akan menjelajahi Taman Suci. Mereka menyaksikan Nine Thousand King mencapai pintu belakang. Dia membukanya dan meninggalkan tempat itu. Hansen mengabaikan Nine Thousand King dan melihat pot batu di atas meja. Dia ingin melihat apakah daging di dalam panci muncul lagi. Hansen tiba-tiba mendengar beberapa langkah kaki dari gerbang Taman Suci. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang datang sekarang? Ketika Hansen menoleh untuk melihat, dia membeku. Orang yang muncul dari gerbang Taman Suci adalah Nine Thousand King, yang baru saja pergi melalui pintu belakang. Kenapa kamu kembali lagi? Hansen bertanya dengan bingung. Pintu belakang dan pintu depan seharusnya tidak terhubung. Tidak diketahui bagaimana dia bisa kembali begitu cepat. Nine Thousand King juga bingung. Aneh, aku pergi melalui pintu belakang. Mengapa aku masuk dari pintu depan? Petik 2. Hansen kaget dengan kata-katanya. Dia pergi untuk melihat pot batu. Dia langsung merinding. Dalam sekejap mata, daging dan sup yang baru saja dimakan oleh Nine Thousand King telah kembali. Dia melihat panci sedang mendidih dengan daging di dalamnya. Baunya sangat enak. Adegan itu seharusnya enak, tapi Hansen hanya merasakan hawa dingin yang sedingin es. Apa yang terjadi di sini? Hansen bingung. Bab 2939 Siklus Luar Angkasa, Subscribe Penatua. Nine Thousand King melihat Hansen mengamati pot batu. Dia juga melihatnya. Setelah melihat daging di dalam panci, ekspresinya berubah. Dia berlari ke paviliun batu dan menatap daging yang telah kembali ke pot batu. Semakin dia melihatnya, semakin buruk wajah Nine Thousand King muncul. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Hansen. Dia bertanya, apakah kalian makan daging di dalam panci batu juga? Hansen mengangguk, tapi dia tidak mengatakan apapun. Setelah Nine Thousand King mengkonfirmasi itu, ekspresinya menjadi lebih suram. Dia tidak mengatakan apapun. Dia dengan cepat berlari ke gerbang Taman Suci dan berlari keluar. Begitu Nine Thousand King berlari keluar, dia segera kembali ke pintu belakang. Dia memandang Hansen. Hansen melihat bahwa ekspresi Nine Thousand King murung. Sepertinya dia akan menangis. Sialan, aku seharusnya tahu bahwa Taman Suci bukanlah tempat yang bagus untuk dikunjungi, kata Nine Thousand King dengan marah. Hansen mengambil Bauer dan berjalan keluar dari gerbang Taman Suci. Setelah berjalan keluar dari gerbang utama Taman Suci, dia menyadari bahwa itu bukanlah pintu masuk tempat mereka masuk. Mereka masih berada di Taman Suci. Di belakang mereka adalah pintu belakang Taman Suci. Hansen mengerutkan kening. Nine Thousand King sangat marah. Dia melambaikan tangannya untuk melepaskan gelombang kejut horizontal. Itu memotong sebagian besar rumput dan bunga di taman. Itu seperti dia adalah seorang koki yang mengiris dan memotong kucai. Kerumputan dan bunga pecah ada di mana-mana. Mata Nine Thousand King tiba-tiba terbuka lebar saat dia mengamati taman yang hancur. Hansen tahu apa yang ingin dilakukan Nine Thousand King. Dia memandangi rumput yang robek dan bunga yang patah di taman. Tidak lama kemudian adegan aneh terjadi. Seluruh taman kembali normal tepat di bawah hidung mereka. Semua rumput dan bunga, pohon, dan kayu kembali normal. Sepertinya tidak pernah rusak. Itu semua terjadi dalam 1 detik.
Hansen dan yang lainnya memperhatikan saat itu terjadi, tetapi mereka tidak dapat mengetahui bagaimana atau mengapa itu terjadi. Perasaan itu seperti menonton film dipangkas. Itu adalah taman yang hancur. Setelah dipangkas, baru disambung dengan taman yang sempurna. Taman yang hancur tiba-tiba menjadi sempurna dan rapi kembali. Sial, ini adalah siklus waktu. Wajah Nine Thousand King terlihat lebih buruk. Mata persenjataan kepribadian Tuhannya terbuka. Melihatnya dari jauh, Nine Thousand King tampak seperti monster dengan mata hijau di sekujur tubuhnya. Mata jahat itu berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Mereka menutupi seluruh tubuh Nine Thousand King. Bis. Mata pada armor itu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Itu membuat ruang sobek pada tubuh Nine Thousand King. Itu menuju ruang angkasa. Detik berikutnya, Hansen dan yang lainnya melihat Nine Thousand King keluar dari sisi lain ruang. Dia masih di dalam taman. Oh, tidak, itu adalah kekuatan sekret. Itu adalah kekuatan sekret Tuan Pemimpin Sekret. 9.000 Raja tampak ketakutan. Tubuhnya mulai menggigil dan gemetar. Dia terlihat sangat takut. Setelah mendengar kata-kata Nine Thousand King, Hansen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sementara dia berada di Genobeying Scroll, Little Flower menggunakan nama sekret untuk bergabung dalam pertarungan. Sepertinya dia menggunakan kekuatan yang bisa mengontrol ruang dan waktu. Hansen tidak menyaksikannya secara pribadi, tetapi dia telah mendengarnya. Itu adalah kekuatan yang mirip dengan pemimpin sekret. Kekuatan yang digunakan Little Flower hanya bisa mengubah pergerakan waktu. Itu tidak seperti apa yang mereka lihat sekarang, di mana mereka terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Bahkan Nine Thousand King tidak berbicara tentang kekuatan sekret. Situasi sekarang hanya membuat orang memikirkan siklus waktu. Di area tertentu, waktu terus berputar, dan waktu terus berulang. Waktu tidak akan maju. Itulah mengapa area di sekitar mereka terus berulang. Itu seperti daging yang dimakan. Karena waktu berputar, itu akan kembali seperti semula. Daging di dalam panci akan muncul kembali. Jelas, ini bukan hanya mendaur ulang waktu. Ada juga daur ulang ruang. Jika tidak, jika mereka keluar dari pintu, mereka tidak akan kembali kecuali ruang di sekitarnya juga dipelintir. Itu seperti strip Mobius yang membawa ruang dalam jumlah tak terbatas. Awal dan akhir saling berhubungan. Tidak peduli bagaimana mereka masuk atau keluar, mereka tidak bisa melarikan diri dari Taman Suci. Hansen berpikir, jika ini benar-benar siklus waktu, itu berarti kecuali kekuatan kita tidak cukup untuk menghancurkan kekuatan ruang dan waktu di Taman Suci, kita tidak bisa keluar dari sini. Nine Thousand King menjadi pucat. Tubuhnya terus gemetar. Meskipun dia sekarang bebas dan elit teratas di alam semesta, dia adalah hamba sekret saat itu. Pemimpin sekret masih merupakan sosok yang sangat kuat di garis depan pikirannya. Setelah dia memikirkan tentang Taman Suci yang dikendalikan oleh kekuatan suci pemimpin sekret, dia merasa benar-benar putus asa. Nine Thousand King, karena kita terjebak dan tidak bisa pergi, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih banyak tentang kekuatan sekret ini? Mari kita cari jalan keluar darinya. Mungkin kita bisa menerobos perangkap Taman Suci dan melarikan diri dari tempat ini. Hansen menginginkan lebih banyak informasi dari Nine Thousand King. Nine Thousand King berteriak dan berkata, tidak mungkin. Kita tidak bisa pergi. Kekuatan suci pemimpin sekret bahkan dapat menjebak roh dewa. Kita semua sudah mati. Petik 2. Hansen tahu Nine Thousand King ketakutan. Dia sengaja terdengar dingin saat dia berkata, tidak peduli seberapa kuat sekret powernya, pemimpin sekret tidak bisa menyimpan kekuatan itu seluruhnya di Taman Suci. Seperti yang kamu katakan, pemimpin sekret mencintai adik perempuannya. Mengapa dia menggunakan kekuatan sekret untuk menahan adik perempuannya? Petik 2. Ketika Nine Thousand King mendengar Hansen mengatakan itu, matanya menjadi cerah. Dia berkata, benar, pemimpin sekret tidak akan menjebak adik perempuannya di sini sepenuhnya. Itu berarti pasti ada cara bagi kita untuk keluar dari sini. Petik 2. Apa yang terjadi selanjutnya membuat ekspresi Nine Thousand King berubah lagi. Dia tampak lebih takut. Tidak, adik perempuan pemimpin tidak memiliki banyak umur. Pemimpin menggunakan kekuatan sekret untuk mengontrol Taman Suci. Itu karena dia ingin membekukan adik perempuannya di area waktu ini sehingga dia tidak akan pernah meninggalkannya dan selalu ada dalam lingkaran ini. Petik 2. Hansen menggelengkan kepalanya. Jika demikian, lalu apa yang ada di Taman Suci? Bukankah itu patung? Itu akan menjadi adik perempuan pemimpin sekret. Petik 2. Nine Thousand King membeku saat mendengar itu. Dia memandang patung Waner dan berkata pada dirinya sendiri, tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa patung tetap ada di sini? Kemana adik pemimpin sekret pergi? Taman Suci tidak dihancurkan, dan kekuatan sekret masih utuh. Jika saudara perempuan pemimpin terjebak di sini, dia seharusnya masih ada. Petik 2. Nine Thousand King, kita berada di perahu yang sama sekarang, kata Hansen. Jika kamu tahu sesuatu, tolong beritahu kami. Semakin banyak kepala yang kita gabungkan untuk mencari tahu hal ini, semakin baik. Ini lebih baik daripada mencoba menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Nine Thousand King mengangkat kepalanya dan menatap Hansen. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku sudah memberitahumu apa yang aku tahu. Mengenai hal lainnya, aku tidak begitu tahu. Ada legenda tentang kekuatan sekret. Legenda mengatakan bahwa sekret memiliki seorang wanita yang menemukan cara untuk menghancurkan kekuatan sekret. Petik 2. Siapa wanita itu? Hansen bertanya dengan bingung. Han Yufei. Nine Thousand King mengucapkan nama yang mengejutkan Hansen.
Bab 2940 Han Yufei. Hansen telah melihat nama itu sebelumnya, tapi itu hanya sekali. Dia masih mengingatnya. Di gulungan itu, ada banyak nama dewa pembunuh. Han Yufei adalah salah satunya. Tapi kejahatannya bukanlah pembunuh dewa. Itu karena dia melakukan penistaan terhadap roh dewa. Hukuman untuk penistaan terhadap roh dewa menimbulkan hukuman yang lebih buruk daripada membunuh dewa. Itulah yang diingat Hansen. Ada alasan lain yang dia ingat. Itu karena wanita itu memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Itu adalah Han, jadi itu adalah poin utama mengapa dia mengingat nama itu. Ras apa Han Yufei itu? Apa posisinya di suci? Hansen bertanya. 9.000 raja menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu ras apa yang dimiliki Han Yufei. Dia adalah wanita yang sangat misterius. Bahkan pemimpin suci memperlakukannya dengan sangat baik. Dia melakukan semua yang dia suruh. Pemimpin memiliki banyak eksperimen rahasia yang sedang berlangsung. Wanita itu bertanggung jawab atas banyak dari mereka. Legenda mengklaim bahwa Han Yufei meneliti kekuatan suci pemimpin dan menemukan cara untuk memecahkannya. Tapi itu hanya legenda, tidak ada yang tahu apakah itu benar. Bahkan jika itu benar, itu tidak akan membantu situasi sebagaimana adanya. Kami tidak dapat menemukan Han Yufei dari sini. Petik 2. Seperti apa rupa Han Yufei? Ketika Hansen mendengar deskripsi 9.000 raja, hatinya melonjak. Han Yufei ini terdengar sangat familiar. Mungkinkah dia wanita yang terperangkap di Gunung Dua Dunia? Petik 2. Hansen berpikir itu pasti benar. Wanita di Gunung Dua Dunia telah meneliti dengan pemimpin suci, tetapi dia terjebak di Gunung Dua Dunia. Dia tidak bisa mati. Kejahatan di gulungan itu seperti mengisyaratkan sesuatu yang serupa. Aku tidak tahu, selain pemimpin suci dan beberapa orang inti, tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Dia biasanya memakai topeng aneh. Bahkan seni Geno tembus pandang kelas dewa sejati tidak dapat memungkinkan kamu untuk melihat apa yang ada di balik topeng. Selain pemimpin suci, yang telah melihat wajahnya, orang yang paling mungkin juga melihat wajahnya mungkin adalah pertarungan ungu umum. Pemimpin suci membiarkan pertarungan ungu melindungi Han Yufei. 9.000 raja berhenti berbicara. Dia tampak kesal lagi. Dia berkata, tidak ada gunanya membicarakan semua ini sekarang. Bukankah kamu memiliki seni Geno yang dapat menurunkan derajat dewa sejati? Bisakah kamu menggunakan seni Geno ini untuk menghancurkan kekuatan suci? Petik 2. Hansen menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatanku hanya bekerja pada makhluk. Taman suci bukanlah makhluk, jadi seni Geno aku tidak akan berfungsi. Petik 2. Bukan karena sutra kuning Suan sama sekali tidak berguna. Bahkan jika itu berguna, Hansen tidak akan melanggar batasan di Taman Suci. Dia ingin mengungkap lebih banyak rahasia dari 9.000 raja. Hansen tidak tahu apakah 9.000 raja benar-benar tidak tahu banyak atau jika dia terlalu takut untuk mengoceh tentang segalanya, tetapi Hansen tidak dapat mempelajari sesuatu yang lebih berguna darinya. Mata Yang Yunseng berhasil sedikit lebih baik. Hansen melihat lubang di matanya, yang terlihat seperti lubang berdarah, dan berpikir, sepertinya putaran waktu dan ruang hanya mempengaruhi item yang sudah ada di taman. Orang luar seperti kita tidak terpengaruh oleh putaran ruang dan waktu. Setidaknya tubuh kita tidak kembali seperti dulu. Petik 2. Adapun daging yang kita makan, gen yang didewakan semuanya hilang. Itu artinya jika sesuatu dihapus dari sini, mereka akan dipulihkan. Hansen melihat patung Waner. Jika ini dibangun untuk Waner, dan dia dulu tinggal di sini, mungkin dia tahu bagaimana pergi. Hansen tidak berencana membangunkan Waner. Dia menyaksikan 9.000 raja secara diam-diam. 9.000 raja sedang berjalan-jalan dengan wajah kesal. Dia bergegas keluar dari pintu depan dan kembali melalui pintu belakang. Taman suci itu seperti penjara yang menakutkan. Itu adalah penjara di mana mereka tidak akan pernah bisa dibebaskan. Tiba-tiba, 9.000 raja berdiri di pavilion. Dia menatap Pot. Dia berteriak sambil menatap patung Waner. Apakah kamu menemukan sesuatu? Hansen dengan cepat berlari. Dia memandang 9.000 raja. Dia melihat patung itu masih sama. Tidak ada perubahan yang terlihat. Hansen telah menyelidiki patung itu sejak lama. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. 9.000 raja tampak sangat bersemangat. Dia menunjuk ke patung itu dan berkata, patung ini bisa menjadi kunci untuk mengatasi batasan Taman Suci. Petik 2. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Hansen tidak mengerti. Patung ini dibungkus dengan pakaian. Aku tidak memperhatikan mereka sebelumnya. Sekarang setelah aku melihat dengan cermat, aku dapat melihatnya terhubung ke seluruh pavilion. Dan patung ini, 9.000 raja terlalu bersemangat untuk mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana dengan patung itu? Hansen bertanya. Jika aku benar, patung giok ini terbuat dari tanduk Holy Kirin. Ini bukan patung, ini adalah senjata dewa sejati. 9.000 raja tampak terkejut dan melanjutkan dengan berkata, di Taman Suci ini, semuanya bisa normal. Bunga, rumput, pohon, dan kayu bisa menjadi normal. Hanya patung ini yang merupakan benda dewa sejati. Ini bisa jadi pembatasan taman itu sendiri. Petik 2. Apa yang dikatakan 9.000 raja masuk akal, tetapi Hansen tidak setuju dengan teori itu. Menurut apa yang dikatakan 9.000 raja, pemimpin suci sangat baik pada Waner. Jika memang seperti itu, mengapa dia membuat patung Waner dan membiarkan orang lain menyentuhnya? Jika itu adalah Hansen, dia tidak akan pernah membuat patung Bauer atau Linger menjadi jebakan. 9.000 raja tidak peduli. Dia mengira patung itu adalah inti dari masalah mereka.
Dia pikir itulah yang menciptakan batasan. Dia tidak berani menyentuh patung giok itu. Dia berbalik dan melihat Yang Yunseng dan berkata, kamu, pindahkan patung ini. Petik 2. Kamu bisa membunuh seorang prajurit, tapi kamu tidak bisa mempermalukan mereka. Bunuh aku jika kamu mau. Tidak mungkin aku akan mencarimu lebih dulu. Yang Yunseng berdiri tegak. Tubuhnya memiliki kekuatan. Dia berencana melawan 9.000 raja. Itu bukanlah pilihanmu. 9.000 raja dengan dingin tertawa. Mata pada armor hijau tua itu terbuka. Itu seperti monster penuh mata. Itu melepaskan cahaya mata yang aneh. Yang Yunseng dibutakan. Ketika cahaya aneh menyinari dirinya, itu seperti dia kehilangan jiwanya. Kekuatannya hilang. Dia berjalan menuju patung di pavilion. Han Sen mengerutkan kening, tetapi dia tidak menghentikan ini terjadi. Yang Yunseng bukanlah temannya, dan dia membenci Raja Ekstrim. Tidak ada alasan baginya untuk menyelamatkan hidupnya. Han Sen berpikir, meskipun Bai Qing memberiku banyak manfaat, dia hampir membunuhku. Aku menjadi cukup baik dengan tidak membalas dendam pada Raja Ekstrim, jadi aku tidak menyelamatkan Yang Yunseng. Dia hanya berdiri di sana dan melihat Yang Yunseng berjalan ke arah patung itu dan hampir menyentuhnya. Han Sen belum pernah menyentuh patung itu sebelumnya. 9.000 raja takut pada pemimpin suci, jadi dia juga belum menyentuhnya. Yang Yunseng akan menjadi orang pertama yang menyentuh patung itu. Saat jari Yang Yunseng menyentuh pakaian di patung itu, dia tiba-tiba mendengar teriakan Yang Yunseng. Sepertinya seluruh tubuhnya didorong oleh kekuatan aneh. Dia terbang terbalik dan menabrak dinding taman suci. Dia batuk darah. Omong kosong yang tidak berguna. Ketika dia melihat itu, wajah 9.000 raja berubah. Dia pasti tidak akan menyentuh patung itu sekarang. Dia memandang Han Sen dan Bauer. Dia kemudian melihat ikan mas besar. Dia berkata kepada Han Sen sambil berkata, karena kita berada di perahu yang sama, gunakan hewan peliharaan kamu untuk mencoba. Ini adalah satu-satunya cara. Coba sendiri, kata Han Sen dengan dingin. Menurut aku patung itu bukan penyebab pembatasan. 2941 detik adalah 1000 tahun. Nine Thousand King tampak seperti pembunuh. Semua mata di baju besinya terbuka. Ada cahaya dewa yang aneh di matanya. Itu seperti lingkaran hijau yang terlihat aneh dan indah. Itu membuat orang merinding. Hati Han Sen merasakan dingin itu. Sepertinya matanya tertutup, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Itu berbeda dari yang dia rasakan saat menghadapi pedang bermata 9. Kali ini, Han Sen tidak hanya merasa lelah, tetapi keinginannya juga tampak kabur. Tidak heran itu adalah persenjataan kepribadian dewa. Itu jauh lebih kuat dari pedang bermata 9 itu. Keinginan Han Sen seperti baja, jadi tidak mudah bagi persenjataan kepribadian Dewa Nine Thousand King untuk mencoba dan mengendalikannya. Ikan mas besar terpengaruh oleh kekuatan rabies. Keinginannya tidak begitu jelas. Itu berenang menuju pavilion. Nine Thousand King, apa menurutmu aku, Han Sen, adalah sampah? Wajah Han Sen tampak tenang. Hampir pada saat yang sama, dia menghilang. Detik berikutnya, dia berada di depan Nine Thousand King dengan pisaunya tepat di depan lehernya. Meskipun Nine Thousand King agak takut pada Han Sen, dia bahkan lebih takut pada pemimpin sekret. Dia lebih suka melawan Han Sen daripada mengambil risiko menyentuh benda yang ditinggalkan oleh pemimpin sekret. Dia tidak ingin terluka karenanya. Nine Thousand King mengangkat lengan kirinya untuk memblokir pisau Han Sen. Dengan Thousand Eye Battle Armor, dia tidak perlu takut dengan pisau Han Sen. Tinju lainnya mengumpulkan kekuatan aneh dan melepaskan cahaya hijau melalui matanya. Dia menyerang perut Han Sen. Nine Thousand King tiba-tiba menyadari bahwa lengan dan tinjunya masih satu kaki dari Han Sen. Dia tidak bisa mendekat. Pisau Han Sen menebas lehernya yang tidak terlindungi. Lehernya memiliki luka yang memperlihatkan tulang di dalamnya. Han Sen berpikir, tidak heran dia adalah dewa sejati yang berkelas. Serangan kekuatan penuhku hanya memotong kulitnya. Aku bahkan tidak bisa mematahkan tulangnya. Tangannya tidak berhenti. Han Sen seperti dewa iblis saat dia melambaikan pisau karma penyebab. Cahaya pisau saling menebas. Setiap pisau menebas leher Nine Thousand King. Tubuh Nine Thousand King terus berubah. Dia mencoba memblokir atau menghindari cahaya pisau Han Sen. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa tidak peduli seberapa cepat dia tidak dapat menghindari atau memblokir serangan tersebut. Sepertinya dia telah dibuat sangat lambat. Area waktu. Nine Thousand King berteriak dengan kaget. Dia melihat kekuatan apa yang digunakan Han Sen sekarang. Han Sen sangat dingin. Dia tidak mengatakan apapun. Dia terus menebas dan menebas. Luka di leher Nine Thousand King semakin dalam dan dalam. Bahkan tulangnya telah diberi beberapa tanda yang dalam. Darah Tuhan terus mengalir. Api ungu di lukanya terus menyebar. Itu adalah kekuatan Tit. Armor Nine Thousand King terus berkedip dengan cahaya aneh. Di area waktu, meskipun mereka hanya berjarak satu kaki dari satu sama lain, tidak ada yang mendarat di Han Sen. Darah Tuhan mengalir. Nine Thousand King dipicu. Dia dengan marah bertanya, Han Sen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan area waktu? Hari ini, aku akan memberitahu kamu mengapa aku disebut Nine Thousand King. Petik 2. Mata Han Sen bergerak. Dia melihat Nine Thousand King memiliki bayangan aneh. Bayangan itu seperti iblis marah yang merangkak keluar dari neraka. Itu terlihat sangat mematikan. Itu membuat orang merasa dingin hanya dengan melihatnya. Ketika bayangan iblis gila itu keluar, seluruh tubuh Nine Thousand King seperti gunung berapi yang meletus. Dia berkembang pesat. Beberapa suasana aneh menutupi taman suci. 1 detik adalah 1000 tahun.
Nine Thousand King berteriak dengan liar. Semua mata aneh di armor itu terbuka. Lampu mata melewati area waktu untuk menyerang Hansen. Bisakah itu melanggar batasan area waktu? Jenis seni Geno apa itu? Hansen kaget. Dia berpindah dari Nine Thousand King untuk menghindari cahaya. 1 detik adalah 1000 tahun. Aku bisa mengubah 1000 menjadi 1 detik. Tidak peduli seberapa kuat area waktu kamu tidak dapat menghitamkan 1 second is a 1000 years. Nine Thousand King dengan dingin menatap Hansen. Tubuhnya meledak dengan cahaya. Kali ini, cahaya di baju besinya seperti matahari yang aneh dan hijau. Itu bersinar di Taman Suci. Jika Hansen tidak pergi, dia akan dipukul dengan cahaya. Hansen tahu bahwa Nine Thousand King mengatakan apa yang dia lakukan sekitar 1 detik menjadi 1000 tahun kemungkinan besar adalah gertakan. Dia mungkin hanya bisa melakukan 1 detik selama setahun. Meski begitu, itu merusak area waktunya, yang merupakan hal yang sulit untuk dipahami. Ketika cahaya mata turun, tidak ada tempat untuk menghindarinya. Hansen tidak bisa meninggalkan Taman Suci. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan Shield of the Medusas Gaze untuk memblokir cahaya mata yang menakutkan. Keluarga ikan mas tiba di paviliun batu, tetapi paviliun batu tersebut tidak dapat menghalangi cahaya. Keduanya dikendalikan oleh cahaya mata. Mata mereka menjadi bola lampu hijau, dan tubuh mereka berenang menuju patung Wanner. Hansen mengerutkan kening. Dia menggunakan perisai, tapi dia hanya bisa melindungi dirinya dan Bauer dengan itu. Dia tidak bisa melindungi keluarga ikan mas dengannya. Namun, yang paling buruk adalah Yang Yunseng. Dia sudah terluka parah dan terbaring di lantai. Dia tidak bisa bangun. Sekarang, dia dipengaruhi oleh Thousand Eye Battle Armor. Matanya menjadi bola lampu. Mengabaikan lukanya, dia entah bagaimana bangkit dan terbang ke paviliun batu. Pang, pang, pang. Ada 3 suara keras. Keluarga ikan mas dan Yang Yunseng baru saja menyentuh pakaian patung itu dan diterbangkan melintasi Taman Suci. Yang Yunseng terluka. Meskipun dia dikendalikan oleh Thousand Eye Battle Armor, dia tidak bisa lagi bangun. Dia berlumuran darah. Keluarga ikan mas juga terluka, tetapi luka mereka tidak separah itu. 1 detik adalah 1000 tahun. Nine Thousand King berteriak. Thousand Eye Battle Armor melepaskan cahaya mata yang menakutkan lagi. Hansen memperhatikan bahwa rambut perak Nine Thousand King terlihat agak putih, dan kulitnya memiliki beberapa kerutan. Dia tiba-tiba mengerti dan berkata, 1 detik orang tua ini 1000 tahun akan mempercepat waktunya juga. Semakin dia mempercepat, semakin tua dia. Seni Geno ini akan menghabiskan umurnya. Tidak heran dia tidak menggunakannya sampai sekarang. Dia tidak berani menggunakannya dengan bebas. Dia hanya menggunakannya pada saat-saat penting. Petik 2. Seperti yang dipikirkan Hansen, 1 detik Nine Thousand King adalah 1000 tahun mempercepat waktu orang lain dan waktunya sendiri. Jika dia terus menggunakan 1 second is a 1000 years, Hansen bahkan tidak harus bertarung. Pria itu akan menjadi tua dan mati. Aneh, kekuatan asli Nine Thousand King bukanlah waktu. Bagaimana dia bisa menggunakan seni Geno waktu seperti 1 second is a 1000 years? Hansen mulai berpikir itu aneh, jadi dia memeriksa Nine Thousand King. Di bawah kekuatan dan pengaruh Thousand Eye Battle Armor, keluarga ikan mas memukul patung itu lagi. Kali ini, Nine Thousand King menggunakan lebih banyak kekuatan. Ikan mas besar seharusnya tidak bisa dikendalikan dengan mudah, tetapi ikan mas besar memiliki kekuatan gila. Artinya, keinginannya tidak begitu jelas. Itu lebih buruk dari ikan mas kecil. Itu mempercepat ke patung. Pang! Tubuh ikan mas besar menabrak patung. Patung itu bergerak sedikit. Tubuh ikan mas besar terbang kembali. Pada saat yang sama, patung itu memiliki cahaya suci. 2942 Kinsiu, subscribe Penatua. Hansen membeku saat dia melihat patung itu. Menurut 9000 Raja, itu sebenarnya bukan patung. Itu dibuat dari tanduk Holy Kirin. Seharusnya, itu adalah senjata dewa yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa bagusnya itu hanyalah benda mati. Sekarang, patung itu penuh dengan cahaya suci. Wajahnya seperti batu giok, rambut dan tangannya berwarna darah. Itu mulai terlihat seperti orang sungguhan. Tidak hanya terlihat seperti itu benar-benar menjadi hidup. Mata patung itu hidup, dan tubuhnya menjadi lembut. Dia berdiri dan memandang semua orang di paviliun. 9000 Raja menyaksikan patung giok dihidupkan kembali. Tubuhnya bergetar, dia tidak terlihat kuat lagi. Cahaya armor pertempuran dengan cepat menghilang. Mata tertutup rapat, ada suara gedebuk saat dia berlutut di depan patung yang dihidupkan kembali. Kepalanya menyentuh lantai. Dia tidak berani mengangkat kepalanya saat dia berkata, hamba nomor 9 sedang menyapa Nona Wanner. Apakah kamu ingat nomor 9, Nona Wanner? Petik 2. Hansen berpikir, orang tua 9000 Raja ini tahu bahwa saudara perempuan pemimpin suci bernama Wanner dan dia tidak memberitahuku. Patung itu melihat 9000 Raja, yang ketakutan di lantai, menggigil ketakutan dan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia mengangkat cangkir di tangannya dan meminum semua anggur yang ada di dalamnya. Nomor 9, apakah kamu yang ingin menghancurkan patung itu? Setelah patung itu meminum anggur, ia mulai berbicara. Itu bukanlah suara perempuan seperti Wanner. Itu adalah suara seorang pria. Ketika 9000 Raja mendengar suara itu, dia mengangkat kepalanya. Tadi dia ketakutan, matanya terbuka lebar. Dia melihat patung itu seperti sedang melihat hantu. Dia hanya melihat sekilas. 9000 Raja segera menamparkan wajahnya dan berkata, ini salahku. Aku seorang hamba yang buruk. Aku harus mati. Petik 2.
Hansen, yang berdiri di dekatnya dan melihat semua ini, membeku. 9.000 raja tidak bercanda. Dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri dengan sangat keras. Tulang pipinya patah. Hanya dalam beberapa tamparan, dia sudah berlumuran darah. 9.000 raja terus memukul dirinya sendiri. Dia terus memukul dirinya sendiri dengan keras. Cukup sulit untuk dianggap sebagai bentuk bunuh diri. Patung giok tidak melihat 9.000 raja, yang berada di tengah menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Dia memandang Hansen. Itu membuat Hansen merasa kedinginan, jadi dia diam-diam mengumpulkan kekuatan. Ketika dia mendengar 9.000 raja berbicara setelah patung itu hidup, dia merasa seolah-olah itu adalah perwujudan pemimpin suci. Patung itu memandang Hansen dan tersenyum saat bertanya, siapa namamu? Meski tubuhnya terlihat seperti Waner, kekuatannya terlalu luar biasa. Seseorang merasa bahwa dia adalah pria yang sangat lembut. Orang tidak akan mengira dia adalah seorang wanita. Kristalizer Hansen, siapa namamu? Hansen berpikir orang itu tidak bermusuhan, tapi dia juga tidak meremehkannya. Dia tetap dalam kondisi hati-hati. Nama, itu adalah ingatan yang jauh. Aku hampir lupa. Pria itu tertawa. Setelah berpikir panjang, dia berkata, nama aku Qin Xiu. Aku adalah Raja Kerajaan Raja. Xiu berarti memperbaiki negara dan menjaga perdamaian. Petik 2. Sebelum Hansen bisa mengatakan apapun, Qin Xiu berbicara dengan Hansen lagi. Bisakah kamu berbagi beberapa cangkir denganku? Qin Xiu duduk di pavilion. Dia mengambil botol dan menuangkan 2 cangkir anggur. Dia mengangkat salah satunya. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia bergabung dengan kamu. Hansen berbicara saat dia berjalan ke pavilion. Dia duduk di sampingnya. Dia mengangkat cangkir yang telah dituangkan Qin Xiu. Saat mereka berbicara, 9.000 raja masih menamparkan wajahnya. Dia tidak berani berhenti, tapi dia terlihat bingung. Dia tidak dapat memastikan bahwa orang yang dihidupkan kembali melalui patung itu adalah tuannya. Dia juga tidak tahu apakah pria yang dia layani benar-benar hidup kembali atau apakah ini semacam tiruan bayangan. Tidak peduli siapa dia, 9.000 raja tidak berani memperlambat. Orang-orang seperti pemimpin suci, bahkan jika dia hanya memiliki sedikit kehidupan, dia tidak bisa tidak menghormatinya. Tuannya mengundang Hansen untuk minum. 9.000 raja tidak percaya bahwa situasi ini sedang terjadi. Meskipun Hansen adalah karakter yang aneh, dibandingkan dengan tuannya, 9.000 raja mengira Hansen bahkan tidak sebanding dengan rambutnya. Di alam semesta saat itu, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak elit menakutkan yang menemukan diri mereka dalam posisi pelayan di hadapan kemuliaan pemimpin suci. Sangat sedikit roh dewa yang bisa berbagi minuman dengan pemimpin suci. Sekarang, pemimpin suci sedang minum dengan Hansen. Dia juga memanggil Hansen dengan namanya. 9.000 raja benar-benar tidak percaya. Di universitas itu RC, siapapun yang layak pemimpin memanggil mereka dengan nama mereka adalah Maha Kuasa. Apakah Hansen benar-benar memiliki kemampuan yang diperlukan? 9.000 raja kaget. Qin Xiu mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, "Cheer, my friend. Mengapa bersorak denganku?" Hansen bingung. Dia menatap Qin Xiu. Tidak peduli apakah ini pemimpin suci yang terlahir kembali atau tidak, tapi ada masalah dengan sikapnya. Apakah dia telah melihat hubungan antara aku dan Waner? Hansen berpikir. Qin Xiu tertawa dan tidak menjawab. Dia meminum semua anggur di cangkirnya dan berkata, "Saat itu, aku membuat taman suci ini dan memotongnya dari luar angkasa. Aku telah menghentikannya dan tetap di tempat tertentu pada waktunya. Aku membuat siklus taman suci setiap jam. Di sini, kamu tidak akan pernah menjadi tua, dan kamu tidak akan pernah mati. Ini adalah tempat di mana kamu bisa hidup selamanya." Petik 2. Qin Xiu benar-benar adalah pemimpin suci, pikir Hansen. Qin Xiu melihat ke taman suci dan menghela nafas, aku ingin menahan Wan di sini agar dia bisa hidup selamanya. Dia bisa menonton pemandangan favoritnya, makan daging favoritnya, dan minum anggur favoritnya. Dia bilang dia lebih baik mati daripada hidup dalam lingkaran tanpa akhir. Petik 2. Qin Xiu menuangkan anggur dan meminum semuanya. Dia menutup matanya. Sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk menikmatinya. Dia mengingat orang yang dulu dia cintai. Jadi, aku memotong tanduk Holy Kirin untuk membuat patung dirinya. Jika jiwanya ada di dalam patung ini, dia bisa hidup selamanya dan akan tetap memiliki ingatannya. Dia tidak akan bisa meninggalkan taman suci ini. Dia meletakkan cangkirnya, tersenyum, dan berkata, tapi Waner berkata padaku bahwa ini seperti dimasukkan ke dalam penjara. Dia menentang keinginan aku untuknya. Petik 2. Hansen menganggap ini menarik, jadi dia bertanya, lalu. Qin Xiu tampak seperti sedang tersenyum, tetapi dia tidak tersenyum. Dia tidak menjawab pertanyaan Hansen. Dia menuangkan anggur untuk dirinya sendiri dan melihat secangkir anggur di tangan Hansen. Hansen terpesona mendengar kisah itu, jadi dia lupa minum anggur. Dia dengan cepat menurunkannya. Qin Xiu sedang memegang botol anggur. Dia menuangkan minuman lagi untuk Hansen. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, aku akan menghiburmu lagi. Kali ini, Hansen tidak bertanya kenapa. Dia tahu bahwa Qin Xiu pasti tahu bahwa Waner digendong olehnya dengan suatu cara. Jika tidak, pemimpin suci Qin Xiu kemungkinan tidak akan mengatakan sorakan kepada pria yang bahkan tidak dia kenal. 9.000 raja, yang sedang berlutut di luar pavilion, membeku. Disemangati oleh pemimpin suci, di langit itu, di tanah itu, dalam kehidupan itu, di dunia itu, adalah sesuatu yang hanya pernah dia lihat dilakukan pada Hansen.
Bab 2943 hidup sekali terlalu pendek. Ketika Hansen menenggak cangkir keduanya, Qin Xiu memberi Hansen isi ulang lagi. Dia mengangkat cangkirnya dan berkata, aku akan menghiburmu dengan cangkir lagi. Hansen tidak mengatakan apapun. Dia baru saja meminum cangkir ketiga yang telah diberikan kepadanya. Dia mengerti orang-orang seperti Qin Xiu. Jika dia mau bicara, dia akan memberitahunya. Tidak ada gunanya menanyakan apapun. Gen yang didewakan +1. Otak Hansen memainkan pengumuman peningkatan geno, tapi dia tidak peduli tentang itu. Pada siklus berikutnya, poin-poin tersebut akan keluar dari sistemnya. Qin Xiu meminum semua anggur. Dia meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, sungguh memalukan bahwa tubuh ini hanyalah roh. Aku tidak bisa minum banyak dengan kamu. Aku tidak punya banyak waktu. Setelah aku pergi, putaran waktu dan ruang taman suci akan berakhir. Kamu bisa menggunakan patung ini untuk pergi ke pintu belakang. Kemudian, kamu bisa mencapai istana suci. Petik 2. Setelah itu, sebelum Hansen bisa mengatakan apa-apa, dia berbalik untuk melihat Nine Thousand King, yang berulang kali menamparkan wajahnya sambil berlutut di depan paviliun batu. Wajahnya akan hancur. Nomor 9, mulai sekarang, kamu akan mengikuti Tuan Han, kata Qin Xiu dingin. Jika dia ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika dia ingin kamu mati, kamu akan mati. Petik 2. Nine Thousand King kaget. Dia tidak berani memikirkannya. Dia langsung menjawab, ya, aku mengerti. Qin Xiu mengatakan itu, tapi dia bahkan tidak melihat Nine Thousand King. Dia menatap Hansen. Matanya tampak seolah-olah pria itu bisa melihat melalui paru-parunya. Qin Xiu menghela nafas dan berkata, sayang sekali hidup ini terlalu singkat, dan aku tidak bisa menjagamu. Dia memandang Hansen. Tubuhnya memiliki cahaya suci bocor darinya. Saat cahaya memudar, daya hidup di patung itu menjadi lebih lemah. Tubuhnya mulai terlihat seperti giok. Patung giok itu terlihat lebih kecil. Setelah beberapa saat, patung giok itu tidak lagi memiliki kekuatan hidup. Itu menjadi boneka yang mendarat di tangan Hansen. Hansen memegang patung giok itu. Taman suci terasa sedikit berbeda, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda tentangnya. Nine Thousand King berdiri dan melihat sekeliling. Dia sudah gila. Dia mulai berlari menuju pintu taman suci. Kali ini, ketika dia berlari keluar, dia tidak muncul kembali melalui pintu belakang. Dia sebenarnya bisa berdiri di luar pintu. Kekuatan sekret telah dipadamkan. Nine Thousand King terkejut dan bahagia. Ketika dia melihat Hansen, emosi yang bertentangan bersinar di matanya. Bagaimana anak ini terhubung dengan pemimpin? Apa yang dimaksud dengan pemimpin sekret terakhir? Mengapa dia mengatakan itu? Nine Thousand King terus memikirkan apa yang telah terjadi. Batasan taman suci sudah hilang. Yang terbaik adalah kita pergi. Hansen melambaikan tangannya. Dia mengambil pot batu, botol anggur, dan cangkir. Sebelumnya, ada kekuatan sekret yang menutupi barang-barang itu. Tidak ada yang benar-benar bisa mengonsumsi makanan dan minuman di sana. Sekarang, segalanya berbeda. Hansen tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Setelah mengambil item, Hansen memegang Bauer. Dia memanggil keluarga ikan mas maju untuk membawa mereka ke pintu belakang taman suci. Qin Xiu pernah berkata bahwa pintu belakang akan memungkinkannya mencapai istana suci. Itu pasti aula ras sekret. Hansen akan pergi ke sana, terlepas dari tujuan yang dimiliki Qin Xiu. Dia telah sampai sejauh ini, jadi dia pasti tidak akan kembali sekarang. Hansen baru saja berjalan beberapa langkah ketika Nine Thousand King berteleportasi di belakang Hansen. Hansen tiba-tiba diperingatkan. Dia memandang Nine Thousand King. Dia tidak mengharapkan Nine Thousand King untuk tunduk padanya dan berkata, pemimpin sekret memintaku untuk melindungi Tuan Han. Itulah yang akan aku lakukan. Aku akan memastikan keamanan kamu. Petik 2. Itu hanyalah roh dalam citra tuanmu. Sekarang setelah roh itu hilang, kamu tidak perlu menganggapnya begitu serius. Hansen tidak berpikir orang tua seperti Nine Thousand King akan begitu setia, bahkan ketika Qin Xiu tidak ada. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Nine Thousand King dengan serius bertanya. Aku adalah hamba dari tuannya. Jika ini adalah keinginan tuannya, bahkan jika itu menyebabkan kematianku, aku akan melaksanakan tugas yang diberikan. Petik 2. Kamu benar-benar tidak harus melakukan itu. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa dengan kamu di sisiku, aku akan dalam bahaya. Hansen tertawa. Nine Thousand King tampak serius. Dengan senyum masam dia berkata, sejujurnya, jika Tuan tidak memberikan perintah, aku akan mencoba semua yang aku bisa untuk membunuh kamu. Segalanya berbeda sekarang. Tidak peduli seberapa besar keberanian yang aku miliki, aku tidak akan pernah ingin menyakiti kamu. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Nine Thousand King terlihat tulus dan berkata, percaya atau tidak, Tuan, tapi aku tidak akan pernah melanggar perintah yang diberikan oleh Tuanku. Jika tidak, hasilnya akan lebih buruk daripada kematian. Petik 2. Roh itu hilang. Apa yang bisa kamu takuti? Hansen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Nine Thousand King itu benar. Dilihat dari penampilannya, sepertinya itu bukan kebohongan. Tidak peduli bagaimana kamu berpikir atau merasa, aku akan melakukan apa yang dikatakan tuanku, bahkan jika itu melibatkan aku yang mempertaruhkan hidupku. Nine Thousand King tidak menjelaskan. Dia bersikeras untuk mengikuti Hansen. Hansen berpikir tentang bagaimana perilaku Nine Thousand King saat patung itu dipindahkan.
Dia tahu 9000 Kin benar-benar takut pada pemimpin sekret, jadi mungkin ini benar-benar sentimen yang tulus. Itu tidak lepas dari kemungkinan. Han Sen tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika 9000 King bersikeras untuk mengikuti, dia tidak akan keberatan dengan perisai daging cadangan. Dia meminta keluarga ikan mas untuk berkumpul. Saat dia memegang Bauer, mereka semua meninggalkan Taman Suci. 9000 King tahu apa yang dipikirkan Han Sen, jadi dia dengan cepat berkata, aku akan memimpin jalan untukmu. Setelah itu, 9000 King pergi ke depan Han Sen. Dia berperilaku seperti seorang pelayan. Setelah meninggalkan Taman Suci, selain dari 2 lentera panjang dan terang di dekat gerbang, kegelapan ada di sekeliling. Han Sen bertanya pada 9000 King, bagaimana caramu berjalan melewati kegelapan? 9000 King dengan cepat dan sopan berkata, Tuan, aku memiliki 1000 Eye Battle Armor. Aku bisa mengusir kekuatan gelap yang berusaha mengkonsumsi. Jika kita tidak menemukan pesona luar angkasa, kita tidak akan berada dalam bahaya. Petik 2. Apa pesona luar angkasa? Han Sen mengerutkan kening. Pesona luar angkasa adalah xenogenik, tetapi berbeda jika dibandingkan dengan xenogenik rata-rata. Hal ini muncul setelah bencana menimpa sekret. Itu hanya ada di dalam kegelapan di dalam sekret. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan dewa sejati kelas atas tidak bisa melawan pesona luar angkasa, tetapi pesona luar angkasa hanya berjalan dalam kegelapan. Tempat dengan lentera panjang dan terang adalah tempat yang tidak akan mereka dekati. 9000 King memandang kegelapan di depan dan berkata, sepertinya jalan di depan tidak memiliki lentera yang panjang dan terang. Aku akan mencarimu. Jika ada pesona luar angkasa, kamu harus pergi. Jangan peduli dengan keselamatanku. Petik 2. Han Sen mengira 9000 King itu jujur, tetapi dia tidak tahu apakah itu berasal dari hatinya atau dia hanya berpura-pura. Tapi 9000 King memiliki 1000 Eye Battle Armor, yang bisa mengusir kekuatan kegelapan. Ikan mas besar dan kecil tidak bisa melakukan hal yang sama, jadi Han Sen memanggil lentera batu dan membawanya untuk bepergian. 9000 King melihat Han Sen memegang lentera batu yang bisa mengusir kegelapan. Itu membuatnya kagum. Dia berpikir, lentera batu ini dapat mendorong kegelapan suci. Harta karun semacam ini pasti berasal dari pemimpin sendiri. Aku benar, hubungan pemimpin dengan Han Sen bukanlah sesuatu yang normal. Petik 2. Memikirkan itu, wajah 9000 King tampak aneh. Itu karena dia memikirkan kalimat yang diucapkan Qin Xiu sebelum dia pergi. Sayang sekali hidup ini terlalu singkat, dan aku tidak bisa menjagamu. 9000 King memiliki ekspresi aneh saat dia berpikir, apakah pemimpin sekret gay? Bab 2944 Monumen Takdir, Subscribe Penatua. Di bawah cahaya lentera batu, mereka dapat melihat bangunan yang rusak. Sekitar 99,9% dari sekret telah berubah menjadi reruntuhan dari pertempuran. Hanya tempat-tempat langka seperti Taman Suci yang utuh. Berjalan di atas reruntuhan yang hitam dan hancur, Han Sen melakukan seperti yang diinstruksikan Qin Xiu. Dia terus berjalan di lintasan lurus dari pintu belakang. Gedung demi gedung yang dia lewati semuanya tampak seperti sampah. Setelah sekian lama, dia belum menemukan aula balapan legendaris sekret. Tiba-tiba, di tengah reruntuhan, Han Sen menemukan patung yang sangat terawat. Itu adalah patung mobil hantu. Han Sen menunjuk ke patung itu dan bertanya, benda ini, apakah itu salah satu mobil hantu binatang suci? Tuan, ini patung mobil hantu, jawab Raja 9000 dengan cepat. Patung ini seharusnya berada di tengah alun-alun Istana Suci. Aku tidak tahu mengapa itu berakhir di sini. Petik 2. Menangis, menangis. Dalam kegelapan, suara seorang wanita menangis terdengar lagi. Itu membuat mereka yang mendengarnya merinding. Nomor 9, apakah kamu tahu dari mana suara tangisan itu berasal? Han Sen bertanya dengan cemberut. Di jalan, dia mendengar seorang wanita menangis berkali-kali. Tuan, suara tangisan itu berasal dari mantra luar angkasa, jawab Raja 9000. Itu adalah suara yang dia buat saat pesona luar angkasa lapar. Pesona luar angkasa pasti sedang mencari kita. Karena kamu memiliki lentera, Pak, dia tidak berani terlalu dekat. Petik 2. Xenogenik macam apakah pesona luar angkasa itu? Han Sen bertanya. 9000 Raja tersenyum dan berkata, mengenai itu, aku tidak tahu. Benda itu hanya hidup di relung gelap sakral. Itu tidak pernah mendekati lentera panjang dan terang. Cahaya normal bisa menerangi kegelapan, tapi kamu tidak bisa melihat tubuh pesona luar angkasa. Yang akan kamu lihat hanyalah bayangan. Ini seperti peri terbang, kamu tidak dapat melihat detail wajahnya. Petik 2. Bisa dikatakan, Tuan, lentera batumu sangat bagus. Aku belum pernah mendengar ada sesuatu yang mampu menerangi kegelapan yang bukan salah satu dari lentera yang panjang dan terang itu. 9000 King dengan hati-hati terus menjilati sepatu bot Han Sen. Dia ingin mencari tahu dari mana lentera batu itu berasal. Han Sen tidak mengatakan apapun. Dia hanya terus maju sambil memegang lentera batu. Tiba-tiba, Han Sen melihat lentera panjang dan terang di depan. Itu seperti kunang-kunang yang sangat besar, tetapi masih ada jarak antara dia dan cahaya. Han Sen senang. Dia mempercepat perjalanannya untuk mencapai cahaya. 9000 Raja memastikan untuk dengan cepat mengikuti. Saat mereka mendekati cahaya, Han Sen melihat sebuah monumen raksasa. Setiap sisinya memiliki lentera panjang yang cerah. Kedua lentera panjang dan cerah itu jauh lebih besar dari yang biasa mereka lihat. Mereka menyalakan beberapa ratus kaki di sekitar area tempat mereka berada.
Mereka terasa seperti perisai cahaya melawan kegelapan. Sebelum monumen, Han Sen melihat beberapa orang sedang berdiri di sana. Grandmaster Abyss kuno ada di sana, seperti 3 dewa raja ekstrim. Selain mereka, ada orang lain. Ketika Han Sen melihatnya, tubuhnya menggigil dan bergetar. Itu adalah orang dari kursi pertama Sky Palace. Han Sen pernah melihatnya di gerbang tempat perlindungan sebelumnya. Saat itu, kursi pertama Sky Palace ingin mengambil Little Flower untuk seorang siswa di Sky Palace, tetapi Han Sen bisa pergi. Sejak itu, Han Sen tidak melihat orang ini lagi. Han Sen telah ke Sky Palace beberapa kali sejak itu, tapi dia tidak pernah mendapatkan kursi pertama Sky Palace. Dia tidak menyangka akan menemukannya, dari semua orang, di sana. Han Sen ingin menyembunyikan wajahnya, tapi itu sudah terlambat. Kursi pertama Sky Palace, Grandmaster Abyss kuno, dan yang lainnya sudah melihat ke arahnya. Han Sen mengerutkan kening. Kursi pertama Sky Palace tahu bahwa Han Sen berasal dari tempat suci. Jika dia mengungkap identitasnya, itu tidak akan berhasil baginya. Ketika Grandmaster Abyss kuno dan yang lainnya melihat Han Sen dan dengan siapa dia, mereka terkejut. Mereka menatap lentera batu Han Sen dengan kagum. Lentera batu itu mirip dengan lentera panjang dan terang yang bisa menerangi sakral. Itu bahkan memberikan lebih banyak ruang di sekitarnya daripada lentera lainnya, jadi mereka terkejut. Kursi pertama Sky Palace tampak terkejut juga. Yang paling mengejutkannya adalah berbeda dari apa yang mengejutkan Grandmaster Abyss kuno dan yang lainnya. Han Sen memimpin 9.000 raja dan keluarga ikan mas menuju monumen. Dia menyingkirkan lentera. Dia akan menyapa Grandmaster Abyss kuno, tapi dia menggelengkan kepalanya dan memberikan senyum masam sebagai gantinya. Kakak Han, kamu seharusnya tidak terlalu dekat. Maksud kamu apa? Han Sen bertanya dengan heran. Grandmaster Abyss kuno berkata, meskipun ada lentera yang panjang dan terang, tempat ini adalah jebakan. Kami semua terjebak di sini, dan kami tidak bisa keluar. Petik 2. Han Sen berpikir, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apa gunanya menunggu aku sedekat ini sebelum memberitahuku? Petik 2. Grandmaster Abyss kuno sebenarnya bukan teman, jadi dia tidak punya alasan untuk memperingatkan Han Sen sama sekali. Han Sen tidak benar-benar berharap dia akan melakukannya. Dia hanya dengan dingin bertanya, jika itu bisa menjebak kamu, seorang Grandmaster, hal menakjubkan apa ini? Grandmaster Abyss kuno menunjuk ke monumen. Begitu kamu melihat monumen itu, kamu akan mengerti. Han Sen menoleh dan melihat ke monumen itu. Ketika dia melihat wajah kursi pertama Sky Palace, dia menatapnya seperti matanya terbakar. Namun, dia tidak melakukan apapun. Han Sen melihat ke monumen itu. Dia melihat 2 kata besar di monumen itu. Monumen nasib. Han Sen membaca 2 kata di monumen itu, tetapi dia tidak mengerti mengapa mereka terjebak di sana. Ketika Grandmaster Abyss kuno melihat wajah Han Sen, dia tahu bahwa Han Sen tidak tahu apa itu Fate Monument. Dia dengan cepat berkata, tubuh nasib adalah Holy Kirin dari harta gen bakat 4 binatang suci. Monumen ini bisa menentukan nasibmu. Holy Kirin menggunakan hartanya. Tidak ada satu orang pun di alam semesta yang bisa mengalahkannya. Monumen itu berakhir di sini. Meskipun Holy Kirin tidak mengendalikannya, kekuatan takdir masih ada di dalamnya. Jika kamu memasuki radius tubuh nasib, kamu akan terpengaruh olehnya. Hidupmu akan membeku di tempat ini. Jika kamu menjauh dari tubuh takdir, hidup kamu akan hilang, dan kamu akan mati bersamanya. Petik 2. Apakah hal seperti itu mungkin? Han Sen memandang monumen takdir dengan kaget. Ya, benar, Tuan 9.000 Raja dengan sopan berkata kepada Han Sen. Jika kamu melihat bagian belakang tubuh takdir, kamu akan melihat nasib kamu. Petik 2. Grandmaster Abyss kuno dan yang lainnya terkejut. 9.000 raja menemani Han Sen. Itu adalah sesuatu yang sudah mereka kagetkan. Setelah mendengar cara 9.000 raja berbicara dengan Han Sen, sepertinya dia telah menjadi pelayan atau semacamnya. 9.000 raja memimpin jalan. Han Sen memimpin keluarga ikan mas di belakang monumen takdir. Seorang elit dewa raja ekstrim diam-diam berkata kepada Grandmaster Abyss kuno, sepertinya 9.000 raja bersama Han Sen. Ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana Han Sen bisa mengklaim monster tua seperti itu? Petik 2. Ancient Abyss menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Ketika kursi pertama Sky Palace mendengar apa yang dikatakan, kerutannya menegang. Anak ini adalah orang yang aku lihat di gerbang perlindungan. Bahkan jika dia datang ke alam semesta dari tempat suci, dia tidak dapat mencapai banyak hal dengan kekuatan yang dimilikinya. Itu tidak terjadi bertahun-tahun yang lalu, namun dia sudah didewakan. Dia juga bisa menjinakkan monster tua 9.000 raja. Selama bertahun-tahun aku terjebak di sini, apa yang terjadi? Kursi pertama Sky Palace dengan aneh memandang Han Sen. Bab 2945 Panggilan Takdir. Han Sen mengikuti 9000 King ke Fate Monument. Dia melihat beberapa bayangan hitam di bagian belakang tubuh takdir. Rasanya seperti bayangan di monumen itu diterpa cahaya lilin yang berkedip-kedip. Han Sen melihat lebih dekat dan mengerutkan kening. Bayangan monumen itu jelas adalah ikan mas besar dan kecil. Adapun orang besar dan kecil, bentuk mereka jelas menggambarkan dirinya dan Bauer. Yang lainnya, seperti Grandmaster Ancient Abyss, kursi pertama Sky Palace, dan bayangan lainnya juga ada di monumen. Tidak berkurang satu pun, Han Sen berbalik dan bertanya kepada Grandmaster Ancient Abyss, Grandmaster, dengan kekuatan kamu, apakah kamu dapat melanggar batasan monumen ini? Fate Monument bukanlah harta karun yang bisa dihancurkan dengan kekerasan. Grandmaster Ancient Abyss tersenyum masam.
Saat ini, aku sedang menunggu nasibku di Fate Monument. Jika kita menggunakan kekerasan untuk menyerang Fate Monument, hanya nasib kita yang akan rusak. Jika kita merusak Fate Monument, hidup kita juga akan hancur di sana. Kita akan mati. Apakah harta karun ini begitu ajaib? Hansen memandang monumen itu dengan kaget. Tuan, dia benar, kata 9000 King. Fate Monument tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan. Jika Holy Kirin masih ada, monumen ini bisa dihancurkan. Sekarang, Holy Kirin sudah mati. Fate Monument bisa melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri, tapi mungkin kita bisa menghancurkannya. Petik 2. Ketika mendengar 9000 King terdengar seperti budak di hadapan Hansen, Grandmaster Ancient Abyss dan kursi pertama Sky Palace tampak sangat aneh. Dengan cara apa? Hansen bertanya. 9000 King tidak menjawab. Dia memandang Grandmaster Abyss kuno, kursi pertama Sky Palace, dan yang lainnya dengan ragu-ragu. Jelas, dia tidak ingin mereka mendengar solusinya. Kursi pertama Sky Palace memandangnya dengan jijik dan dengan dingin berkata, kamu hanyalah hamba sekret. Metode atau pengetahuan apa yang bisa kamu miliki? Kamu hanya ingin menggunakan fungsi Call of Fate dari monumen itu, bukan? Petik 2. 9000 King tidak akan menyembunyikannya. Dia melawan dan menjawab, jika kamu tahu monumen itu memiliki Call of Fate, dan kamu masih terjebak di sini, bukankah hidup kamu terlalu murah? Kursi pertama Sky Palace tidak marah dengan ini. Dia dengan dingin menatap 9000 King dan berkata, hidupku sangat berat. Beratnya 9.818 kg. Aku ingin tahu seberapa berat hidupmu. Kita bisa melihat hidup siapa yang lebih murah. Petik 2. Beraninya kamu. 9000 King sangat marah. Mata di baju besinya terbuka. Sepertinya dia siap bertarung. Kursi pertama Sky Palace memandang 9000 King dengan dingin. Dia juga mengeluarkan kekuatan. Hansen memandang 9.000 raja dan bertanya, nomor 9, apa Call of Fate? 9000 King memandang kursi pertama Sky Palace dengan marah. Dia lalu membungkuk dan berkata, Tuan, Call of Fate adalah kekuatan dasar dari Fate Monument. Ini seperti makhluk biasa yang menggunakan emas atau batu untuk menekan musuh. Jika lawan lebih kuat, kebutuhan emas atau batu akan lebih besar. Kamu harus lebih berat dari lawan untuk menekan mereka di bawah emas dan batu. Petik 2. Logika Fate Monument memang seperti itu, tapi itu menekan jiwa dan bukan daging seseorang. Kekuatan biasa tidak bisa lepas dari penindasan Fate Monument, tapi jiwa memiliki bobot. Biasanya kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Kita juga tidak bisa mengukurnya, tapi Fate Monument bisa mengukur seberapa berat jiwa kamu. Ini menggunakan kilogram untuk melakukannya. Tanpa Holy Kirin yang mengendalikannya, tubuh takdir dapat menekan jiwa yang beratnya 10.000 kg atau di bawahnya. Jika jiwa kamu lebih berat dari 10.000 kg, kamu dapat melarikan diri dari penindasan Fate Monument. Kamu bahkan mungkin bisa mengendalikan Fate Monument dan menjadi tuan barunya. Petik 2. Hansen menganggap ini lucu. Dia tertawa terbahak-bahak saat bertanya, benarkah? Apa yang menentukan bobot jiwa? Prestasi kamu, bakat kamu, apakah itu level kamu? Mungkin. Petik 2. 9000 King menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya dengan pencapaian, bakat, atau level kamu. Berat jiwa, untuk setiap makhluk, ditetapkan. Itu ada saat kamu lahir. Itu tidak bertambah atau berkurang. Bahkan beberapa makhluk hidup rendah yang murah dapat memiliki jiwa seberat 10.000 kg. Banyak jiwa elit dewa sejati mungkin seringan bulu. Petik 2. Oh, jadi apa efeknya berat jiwa? Hansen bertanya. Aku tidak tahu, kata 9000 King dengan cepat. Jiwa tidak memengaruhi bakat atau latihan kamu. Itu juga tidak mempengaruhi umur kamu. Itu juga tidak melakukan apa-apa tentang naik level kamu. Selain mempengaruhi Fate Monument, aku belum pernah mendengar bobot jiwa berkontribusi pada apapun. Petik 2. Itu karena kamu bodoh. Kursi pertama Sky Palace berperilaku seolah-olah dia memiliki dendam dengan 9000 King. Dia menatapnya dengan jijik. Wajah 9000 King tampak marah. Mata hijau di baju besi itu menatap kursi pertama Sky Palace saat dia berkata, jadi, apakah kamu tidak bodoh? Lalu, apa gunanya bobot jiwa? Petik 2. Kursi pertama Sky Palace berbunyi, bobot jiwa adalah dasar kehidupan. Jika ringan, hidup kamu murah. Jika berat, hidup kamu mahal. Ini mengukur nasib kamu. Bagaimana itu tidak berguna? Petik 2. 9000 King tampak diremehkan. Dia dengan dingin berkata, kamu melebih-lebihkan. Menurut apa yang kamu katakan, para baron dan Viscount yang memiliki jiwa 10.000 kg lebih penting daripada makhluk dewa sejati. Petik 2. Kursi pertama Sky Palace menyipitkan matanya. Bobot hidup tergantung pada level kamu. Orang biasa sepertimu tidak akan pernah mengerti itu. Petik 2. 9000 King akan berdebat dengan kursi pertama Sky Palace, tapi Hansen menyela mereka. Bagaimana kamu memulai Call of Fate? Apa ini berbahaya? Kamu hanya perlu meletakkan setetes darahmu ke Fate Monument, dan itu akan membebani jiwamu, kata 9000 King dengan cepat. Hansen melihat ke kursi pertama Sky Palace, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Grandmaster Ancient Abyss juga tidak mengatakan apa-apa. Dia mengira 9000 King sepertinya benar. Hansen tidak mencobanya sendiri. Dia menerima setetes darah dari luka ikan mas dan melemparkannya ke Fate Monument. Tetesan darah itu seperti lahar saat menghantam Fate Monument. Itu menyebar seperti cat di air. Seluruh monumen berubah menjadi merah. Hansen tiba-tiba melihat bagian atas Fate Monument menelurkan 4 angka 0.
Mereka mulai melompat, mulai dari 0001. Hansen tahu bahwa setiap angka berarti 1 kilogram. 4 digit berarti maksimal 9.999. Jika mencapai 10.000, berarti lebih dari 4 digit, itu berarti mencapai maksimum Fate Monument. Fate Monument tidak akan mampu menekan jiwa. Hansen melihat nomor Fate Monument terus melompat dan berpikir, Fate Monument ini berfungsi seperti mata hukum. Hansen mengira angka di Fate Monument akan terus meningkat. Bagaimanapun, kehidupan Dewa Xenogeneik sejati tidak bisa terlalu ringan. Jumlah diet Monument baru mencapai 26 sebelum berhenti. Itu tidak bergerak lagi. Apakah jiwa ikan mas besar hanya berharga 26 kilogram? Hansen kaget. Itu tidak terduga. Kursi pertama Sky Palace mengatakan jiwanya memiliki berat 9.000 kilogram. Ikan mas besar juga dewa sejati, tetapi beratnya hanya 26 kilogram. Perbedaannya terlalu mengejutkan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.